Selamat datang di Supremacy Games, platform hiburan terhebat di jagat raya yang diciptakan khusus untuk menghibur dan menghilangkan kebosanan orang-orang biasa di seluruh jagat raya. Platform ini dibuat dari puluhan format, masing-masing berisi ratusan permainan mematikan yang memungkinkan penggunaan sistem budidaya yang berbeda. Format olahraga memiliki permainan, seperti sepak bola, rugby, lari lintasan, dan masih banyak lagi olahraga semacam itu. Pantatku terbakar, sialan, tolong hentikan ini. Dengan wajah tak sedap dipandang yang dipenuhi air mata dan gerutuan, Felix mencengkeram pantatnya erat-erat sambil berguling-guling di lantai, meninggalkan jejak darah yang keluar dari anusnya. Teriakannya terus bergema tiada henti di dalam sebuah aula besar yang lantainya menggunakan ubin bertahtakan permata warna-warni. Dindingnya diwarnai kuning keemasan yang berkilauan di bawah cahaya buatan dari permata putih susu yang disarungkan di langit-langit. Cahayanya yang terang tidak hanya menyinari dinding, tetapi juga semua yang ada di dalam aula dengan detail yang jelas. Dimulai dengan patung para prajurit yang berdiri tegak di sudut-sudut aula, masing-masing memegang jenis senjata yang berbeda dengan satu tangan, sementara tangan lainnya dililit rantai ungu di lengan bawah mereka. Seolah-olah mereka berusaha mencengkeramnya dengan nyawa mereka sendiri. Keempat rantai berwarna ungu itu terhubung ke sebuah platform kecil yang berada tepat di tengah-tengah aula. Mereka membelenggunya begitu erat, sehingga ia tertahan di udara tanpa dukungan apapun. Di permukaan panggung, api seukuran kepalan tangan yang tidak berwarna seperti air mengambang dan berkedip lembut di atasnya. Sementara di bawahnya, dua mayat tergeletak tak bergerak. Yah, itu sebenarnya hanya satu mayat, sedangkan yang satunya hanya kerangka yang menghitam. Membanting, gerakan berguling Felix yang tak terkendali akhirnya terhenti, saat ia bertabrakan dengan mayat itu. Kalau saja matanya tidak kabur karena menangis sejadi-jadinya, ia pasti melihat bahwa ia baru saja menabrak Kati. Teman satu klannya yang bergabung dengan kelompok penjelajahan reruntuhan seperti dirinya, mencari harta karun dan sumber daya alam untuk lebih meningkatkan jalur garis keturunannya. Sayangnya, di sini dia terbaring dingin dengan salah satu bola matanya tercabut dari akarnya. Sebelumnya, matanya diserang oleh jarum yang terbuat dari api tak berwarna yang dikirim oleh entitas di atas platform. Dia mencungkil matanya sendiri, berusaha sekuat tenaga untuk mencabut jarum itu dan menghentikan penderitaan mengerikan yang ditimbulkannya. Sayangnya, penampilannya saat ini sudah cukup untuk menyebabkan usahanya gagal total. Nah, lihat sisi baiknya. Setidaknya dia tidak mengalami nasib yang sama seperti Felix, yang masih menjerit-jerit seperti anak kecil, yang baru saja lollipopnya dicuri. Meski jeritan kesakitannya agak terlalu menyebalkan, Felix sepenuhnya bisa dimaafkan, karena lubang pantatnya baru saja ditusuk oleh jarum api yang sama. Akhirnya karena tidak dapat menahan lagi, dia menjerit sekali lagi dan pingsan dengan mata melotot ke belakang kepalanya. Untuk memahami mengapa dia ada dalam situasi kacau ini, seseorang harus terlebih dahulu memahami peristiwa yang menyebabkannya sampai ke titik ini. 7 hari sebelumnya, kru penjelajah klan Felix menangkap sinyal energi dalam jumlah besar yang berasal dari planet yang hancur di dekatnya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju klan setelah berhasil menyelesaikan misi mereka. Namun, setelah mereka menyadari sinyal-sinyal itu, tidak ada tempat di neraka yang akan mereka abaikan begitu saja dan terus maju. Oleh karena itu, mereka mengubah arah dan langsung menuju ke planet tersebut. Segera setelah mendarat, mereka menyadari bahwa sinyal tersebut datang dari bawah kota megah yang hancur dan separuh bangunannya terkubur dalam di bawah tanah. Seperti tim penjelajah lainnya, indera mereka merasakan bahwa hari ini adalah hari keberuntungan mereka. Bagaimanapun, mereka baru saja menemukan kota terlantar yang mungkin milik salah satu ras unggul di alam semesta. Kemegahan kota itu, bahkan saat hancur, membuat mereka sampai pada kesimpulan seperti itu. Alih-alih melaporkan apa yang mereka temukan kepada klan mereka seperti yang diajarkan, keserakahan mengambil alih kendali mereka dan membuat mereka memilih untuk menjelajahi reruntuhan itu sendiri. Akan tetapi, kota itu sangat besar dan butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk menjelajahi setengahnya saja. Oleh karena itu, sang kapten mengusulkan untuk membagi mereka menjadi beberapa tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Felix, Kati, dan Jaiden, yang sayangnya berubah menjadi kerangka yang terbakar, membentuk satu tim dan pergi menjelajahi sisi barat kota. Jelas, pada hari pertama, rombongan Felix tidak menemukan sesuatu yang layak menjadi perhatian mereka. Meskipun demikian, mereka tidak menyerah,
karena mereka terus mencari jalan menuju ruang bawah tanah, berharap menjadi yang pertama mencapai tempat sinyal itu berasal. Namun, mereka tetap keluar dengan tangan hampa pada hari kedua. Kemudian, tibalah hari ketiga, dan hasilnya tetap mengecewakan. Pada hari keempat, tidak ada yang berubah. Pada hari kelima, kelelahan mulai membuat mereka kelelahan. Pada hari keenam, saat mereka mulai kehilangan harapan, Jaidan menemukan lubang sedalam 2 meter yang tersembunyi di bawah batu bata bangunan yang hancur, saat ia sedang buang air kecil. Namun, alih-alih memberitahu rekan satu timnya, ia memutuskan untuk menjelajahi terowongan itu sendirian. Siapa cepat dia dapat, kan? Sayangnya, apa yang ditemukannya di bawah tanah bukanlah warisan, pusaka, harta karun, atau hal-hal yang telah lama hilang seperti yang mereka duga, melainkan jalan setapak yang sangat panjang dan gelap yang mengarah ke tujuan yang tidak diketahui. Tanpa basa-basi lagi, ia memanjat dan pergi untuk memberitahu Felix dan Kathy. Jalan setapak yang gelap dan suram itu membuatnya sangat takut. Dia tidak punya nyali untuk melewatinya sendirian. Setelah mendengar berita itu, Felix memutuskan untuk tidak melaporkan situasi tersebut kepada orang lain tetapi menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Siapa yang bisa menyalahkannya? Kru penjelajah memiliki setidaknya 54 bloodliner, yang semuanya bertujuan menjadi yang pertama menemukan harta karun. Felix yang merupakan bagian dari kelompok terlemah di kru bukanlah orang bodoh yang akan menyerah pada keuntungan seperti itu hanya demi tepukan di kepala. Jaidan berpikir persis seperti dia. Bagaimana dengan Kathy? Dia tidak terlalu bersemangat untuk pergi dengan mereka bertiga saja. Namun, beberapa kata-kata menarik dari Felix berhasil membujuknya, membuatnya melupakan kekhawatirannya dan menjelajahi jalan bersama mereka. Mereka berjalan, dan terus berjalan selama 12 jam sebelum akhirnya melihat secercah cahaya kemasan di ujung jalan setapak. Jika tubuh mereka tidak ditingkatkan dari integrasi garis keturunan mereka, mereka pasti sudah mati kelelahan di tengah jalan setapak. Mereka berlari ke arahnya dengan ekspresi penuh harap. Namun, saat mereka mencapai ujung jalan dan melihat apa yang memancarkan cahaya kemasan itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak, tidak berani mempercayai mata mereka. Gerbang raksasa yang rusak, seluruhnya terbuat dari batu ember heron. Salah satu material mewah paling langka di alam semesta yang diketahui, yang hanya dapat diekstraksi dari inti luar sebuah planet, jika kondisi keras pembuatannya terpenuhi. Namun batu mulia yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan ini digunakan untuk membuat gerbang raksasa yang tingginya mencapai 50 meter. Belum lagi lebar dan dalamnya. Mereka sungguh tidak bisa berkata apa-apa dan hampir mempertanyakan alasan mereka sendiri. Namun, gerbang ini justru membuat kesimpulan mereka sebelumnya bahwa kota itu milik ras unggul kuno menjadi lebih solid. Mereka tahu bahwa ras-ras itu jauh berbeda dari ras manusia, baik dari segi kekuatan, budaya, kekayaan, dan bahkan kemajuan teknologi. Tidak ada perbandingan yang adil antara keduanya. Berita ini tidak membuat mereka marah, tetapi malah gembira. Gembira karena apapun yang ada di balik gerbang itu pastilah yang mereka cari. Mereka bergegas menuju ke arah lubang kecil di bagian bawah gerbang yang rusak, menyerupai lubang tikus di dinding. Felix berbaring dan merangkak dengan perutnya, memakan tanah dan debu, tetapi matanya tidak pernah berhenti berbinar-binar karena senang sedetik pun. Setelah dia lewat, Kathy dan Jaidan mengikutinya satu persatu. Segera setelah membersihkan debu dari pakaian mereka, mereka mengangkat kepala dan menatap dengan kaget ke arah aula yang memiliki panggung kecil yang dibelenggu di udara oleh 4 rantai keunguan dan patung-patung prajurit yang menggenggam erat rantai itu. Namun, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah nyala api yang tidak berwarna, yang tampak lebih seperti bola air. Jika tidak berkedip-kedip dari waktu ke waktu, mereka pasti akan menganggapnya demikian. Namun, mereka tidak pernah melihat atau mendengar tentang nyala api yang luar biasa seperti itu sepanjang hidup mereka. Mereka tahu bahwa mereka baru saja mendapatkan jackpot. Tidak mungkin api yang tampak aneh seperti itu bukan harta karun alami. Di mata mereka, api itu pasti harta karun alami bagi pengguna elemen api. Meskipun keduanya tidak memiliki elemen api, mereka masih dapat menjualnya dengan harga mahal berupa koin supremasi di Universal Virtual Reality (UVR). Mereka saling bertukar pandang, tidak tahu harus bagaimana lagi. Hanya ada satu api, tetapi ada 3. Jelas bahwa saling percaya dalam menjaga api di kartu spasial mereka bukanlah suatu pilihan. Mereka mungkin adalah teman satu klan,
tetapi itu tidak berarti mereka adalah sahabat karib. Tiba-tiba, Felix melesat ke arah panggung, tidak peduli dengan ekspresi buruk rekan satu timnya. Ia tidak memberi mereka waktu sedetik pun untuk berpikir, sebelum memaksa mereka mengejarnya, berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. Namun, ia diam-diam memperlambat kecepatannya, sehingga kedua orang itu dapat dengan cepat melampauinya. Mereka tidak melihat sesuatu yang aneh pada kecepatannya yang lambat, karena mereka tahu bahwa ia mungkin masih lelah setelah berjalan jauh di jalan setapak. Felix terus memperlambat lajunya hingga ia berhenti tiba-tiba dan mundur ke dekat lubang tempat mereka berasal. Kalau saja fokus mereka berdua tidak sepenuhnya tertuju pada api tak berwarna itu, mereka pasti menyadari bahwa dia telah melarikan diri. Oh, jiwa segar untuk dimiliki. Lumayan. Tiba-tiba, Felix, Kathy, dan Jaiden semuanya membeku karena terkejut setelah mendengar suara malaikat dalam pikiran mereka, manis dan memikat yang bahkan mungkin bisa membuat iblis sendiri lengah. Kathy dan Jaiden yang paling dekat dengan roh api itu segera berbalik, berencana untuk berlari ke arah Felix. Mereka tidak tahu siapa yang berbicara dan mereka tidak akan tinggal diam di posisi mereka untuk mencari tahu. Perasaan mereka mengatakan untuk mundur sejauh mungkin. Sayangnya, saat mereka memasuki wilayah roh api dan membangunkannya, hidup mereka hampir hancur. Fiuh, fiuh, dua jarum api tak berwarna dilemparkan dengan kecepatan cahaya ke kepala mereka. Satu menembus telinga Jaiden, dan yang lainnya menembus mata Kathy. Ah, Kia, sebelum otak Felix sempat memahami apa yang baru saja terjadi, dia mendengar dua jeritan menyakitkan, jauh melampaui apapun yang pernah didengarnya sepanjang hidupnya. Matanya tertuju pada dua orang kawan satu klannya yang saat itu sedang gelisah, bagaikan ikan yang tertangkap jaring. Kakinya menegang dan tidak membiarkannya melangkah mundur. Dia terus menonton dengan ketakutan. Kathy menggunakan dua jari untuk menggali dalam bola matanya, mencoba mengeluarkan jarum itu. Sayangnya, dia tidak menggali apapun kecuali bola matanya dengan tangannya yang pucat berlumuran darah. Namun, dia tampaknya tidak peduli, karena dia terus berteriak dan memohon agar rasa sakitnya segera berakhir. Sayangnya, keinginannya tidak terpenuhi dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Dia hanya mengeluarkan dua rengekan terakhir sebelum terdiam untuk selamanya. Cih, dia bahkan tak sanggup menahan tahap pertama kerasukan. Bingung seperti biasanya karena keadaan meningkat begitu cepat, Felix mengalihkan pandangannya dari mayat Kathy ke Jaiden yang baru saja berbicara. Tercengang, matanya menatap Jaiden secara langsung dan langsung tahu bahwa itu pasti orang lain. Namun, saat Jaiden membuka mulutnya, mencoba berbicara lagi, tubuhnya mulai terbakar, mengubah tangan dan kakinya terlebih dahulu menjadi abu, diikuti oleh badan dan kepalanya. Satu-satunya yang tertinggal darinya hanyalah tulang-tulangnya yang menghitam. Sial, kegagalan lagi. Aku sudah muak dengan tempat kumuh ini. Sudah 20 juta tahun aku terkurung. Aku benar-benar sudah muak. Roh api itu mengumpat dalam benak Felix, membangunkannya dari pingsannya. Wah, sebaiknya kau juga jangan mengecewakanku, katanya dengan dingin. Tanpa menunda sedetik pun, Felix berbalik dan berbaring di lantai, mencoba merangkak kembali ke dalam lubang dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Pikiran untuk bertarung sama sekali tidak terlintas di benaknya, karena ia melihat kecepatan jarum-jarum itu bergerak. Ia tahu bahwa semua kemampuan garis keturunannya tidak memiliki satu cara pun untuk bertahan melawannya. Belum lagi, jika ia masuk melalui lubang itu, kepalanya akan sepenuhnya terlindungi dari jarum-jarum itu, yang jelas-jelas menargetkan organ vitalnya yang lemah, untuk mencapai otaknya dan memasuki kesadarannya. Apakah menurutmu orang-orang sebelummu tidak menggunakan strategi yang sama seperti milikmu? Dia tertawa seperti orang gila dan berkata, aku mungkin tidak berhasil menyelaraskan jiwa kita, tetapi setidaknya aku akan menambahkan satu lagi keperawanan di lubang pantat ke dalam koleksiku. Terima kasih atas itu, katanya tulus. Felix yang ketakutan dengan apa yang baru saja didengarnya, secara refleks mencoba untuk berbalik dan melindungi pantatnya. Namun, lubang itu terlalu sempit untuk membiarkannya melakukan gerakan sebesar itu. Tunggu sebentar, mari kita bicarakan semuanya, pintanya dengan suara parau, berharap bisa mengulur waktu beberapa detik untuk melewati sisi yang lain. Sayangnya, saat tubuhnya berada di dalam lubang, meninggalkan tubuh bagian bawahnya di tempat terbuka, dia mendengar api roh berkata dengan puas, kesempurnaan. Seperti seharusnya semua hal. Nu, jeritnya tanpa sadar, saat merasakan pantatnya menjadi incaran pemerkosa. Fiuh,
Jarum itu melesat tepat ke anusnya, menyerupai anak panah yang mengenai sasaran. Roh api itu pasti telah berlatih ribuan kali untuk memperoleh ketepatan yang demikian. Pantatku meleleh. Aku maaf karena telah mengganggu tidurmu. Tolong lepaskan aku. Sejak saat itu, simfoni jeritan dan permohonan bergema di aula dan jalan setapak yang agak gelap. Felix terus berusaha bergerak, ingin sedikit mengurangi rasa sakitnya, tetapi lubang yang menjeratnya membuatnya hampir mustahil untuk bergerak. Maka, dia merangkak kembali dengan muka menempel di tanah dan tangan mencengkeram erat pantatnya. Segera setelah mengeluarkan seluruh tubuhnya, ia mulai berguling dari lubang ke tempat mayat Kati berada, meninggalkan jejak darah yang panjang. Jarak antara keduanya tidak main-main. Dia benar-benar membuat dirinya sendiri pingsan. Di dalam lautan kesadaran Felix, api tak berwarna itu perlahan mulai mengambil wujud seorang wanita dengan rambut merah bergelombang sebahu yang bersinar dengan kilauan kristal. Mata kuning kebiruan yang memancarkan sinar cahaya dan panas seperti bintang. Di atasnya, alis hitam yang artistik, sementara di bawahnya, hidung lurus yang elegan, dan bibir merah terang yang lebar dan sensual. Semua karakteristik yang memikat itu terkandung dalam wajah pucat yang anggun dan tanpa celah, dengan tubuh berlekuk seperti jam pasir dengan dada dan bokong berukuran sempurna. Siapapun yang melihat kecantikan dari dunia lain ini akan setuju bahwa hanya kecantikan alam semesta yang dapat dibandingkan dengannya. Tidak peduli ras atau jenis kelamin mereka. Sayangnya, gambar yang memukau ini langsung hancur ketika dia mulai menyentuh seluruh asetnya sambil tertawa histeris. Akhirnya, setelah 20 juta tahun terpenjara, dan jutaan jiwa yang gagal aku sinkronkan. Akhirnya, aku menemukan jiwa yang sempurna yang cocok dengan jiwaku tanpa perlawanan. Saya Asna Origin of Law, akhirnya akan bebas. Tiba-tiba dia menenangkan kegembiraannya dan berpikir, apapun yang terjadi, aku harus mengendalikan jiwa ini, bahkan jika aku mengorbankan sebagian hukumku. Aku tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Segera setelah itu, wujudnya mulai hancur menjadi kabut yang menyebar hingga menutupi seluruh lautan kesadaran. Akan tetapi, saat ia mencoba menyalakan kabut agar dapat membakar kesadaran tersebut dan menggantikannya, sebuah teriakan yang penuh kemarahan dan kehinaan bergema nyaring di tempat itu, lewat mayatku, kau perempuan tua. Lautan kesadaran yang tadinya tenang, mulai naik dengan gelombang yang menghantam dinding-dindingnya dan menyerahkannya. Deru ombak meliputi seluruh area, sementara ombak terus-menerus menghancurkan penghalang jiwa, mencoba menghancurkannya. Asna segera menyadari apa yang dilakukan Felix dan berteriak dengan suara ngeri, hentikan, dasar bodoh. Apa kau mencoba bunuh diri selamanya? Dia segera membujuknya dengan logika, tolong berhenti, bahkan jika aku menghancurkan lautan kesadaranmu, kau masih bisa dihidupkan kembali nanti, atau setidaknya terlahir kembali dalam bentuk lain. Dan bahkan jika kau meledakkan jiwamu, aku tidak akan mati bersamamu. Felix, yang baru saja terbangun karena pengalaman paling traumatis dalam hidupnya, tidak mau lagi mendengarkan omong kosongnya, aku lebih baik terlahir kembali sebagai makhluk hampa di alam semesta daripada membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ini untuk keperawanan pantatku, teriaknya untuk terakhir kalinya, saat penghalang jiwanya mulai runtuh di lautan kesadaran. Tabrakan-tabrakan, dasar gila, teriak Asna putus asa, lalu tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi gila juga. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, aku akan memulai proses penyatuan dengan jiwanya, dan jika jiwanya hancur, keberadaanku juga akan terhapus bersamanya karena jiwa kita akan terhubung. Meskipun bukan kebebasan yang aku cari, tetapi aku lebih suka terhapus daripada menghabiskan sedetik lagi di penjara ini. Beberapa saat kemudian, ia menyelesaikan proses penggabungan dengan sukses. Ia menghela napas lega dan menunggu ledakan terjadi dengan senyum damai dan lembut. Di dalam aula, sebuah ledakan yang kekuatannya sama dengan bom nuklir di masa tua penduduk bumi tiba-tiba meledak, menghancurkan hanya tulang-tulang Jaiden dan mayat Kati. Sisanya, tetap utuh sama sekali. Pada saat ledakan, dekat inti galaksi tempat Felix berada saat ini, mata yang berukuran sangat besar itu terbuka tanpa suara. Pupil matanya gelap seperti lubang hitam. Tidak ada satupun partikel cahaya yang terpantul padanya. Ia melirik ke arah ledakan dan merenung, apakah sesuatu terjadi pada tempat aku di penjara? Dia terus melihat ke titik yang sama dan langsung menciptakan cermin yang memperlihatkan semua yang terjadi sejak pesawat ruang angkasa itu tiba di reruntuhan. Menarik,
Jadi penyihir itu akhirnya menemukan jiwa yang cukup cocok untuk menahan semangat tak tahu malunya tanpa serangan balasan. Dia kemudian mulai tertawa terbahak-bahak setelah melihat Felix meledakkan dirinya sendiri karena dipermalukan. Hahaha, kau pantas mendapatkannya, dasar wanita jalang. Jika orang-orang tua itu melihat apa yang kau lakukan, mereka mungkin akan mencelamu karena telah merusak citra ras Unigin. Tapi karena kau begitu menginginkan kebebasan, sampai-sampai kau ingin menghapus keberadaanmu, aku akan melanggar peraturan ras kita dan membantumu. Ia kemudian menatap ledakan itu dan waktu tiba-tiba terhenti di tempat itu. Segala sesuatu terhenti di posisi yang sama. Mata itu melihat jauh ke dalam ledakan itu dan melihat seberkas jiwa yang sedang dalam proses pemusnahan. Kemudian, ia mengirimkan dua jari yang melintasi ruang waktu dan meraihnya dengan cepat ke tempatnya. 2 menit kemudian, mata itu terus mengamati gumpalan jiwa itu dengan rasa ingin tahu. Ia menyadari bahwa kedua jiwa mereka telah menyatu menjadi satu. Namun, jiwa Felix memiliki kendali penuh atas jiwa itu. Jadi, jika ia ingin memberi Asna kesempatan hidup kedua, Felix akan lebih diuntungkan daripada Asna, karena Asna hanya akan menjadi pengamat tanpa kendali sama sekali. Hehe, itu urusan dia, bukan aku. Geli, dia terkekeh melihat gumpalan itu sekali lagi lalu melemparkannya ke pupilnya yang besar. Sang mata menutup matanya perlahan karena kelelahan, memanfaatkan hukum ruang waktu secara berlebihan untuk mengirim mereka ke garis waktu lain. Semoga perjalananmu aman, gumamnya untuk terakhir kalinya. Di sebuah pulau, di tengah Samudra Pasifik Utara, sebuah hotel resor yang terbengkalai dibangun di dekat pantai. Di dalam sebuah ruangan yang remang-remang, seorang pemuda tiba-tiba terbangun dengan keringat di dahinya sambil mengambil napas dalam-dalam setiap kali terbangun. Dia memegang kepalanya erat-erat dengan jari-jarinya, mencoba menggali dalam-dalam ke dalam otaknya untuk menghentikan penderitaan yang menyerangnya saat tidur siang. Akan tetapi, dia segera menyerah pada usahanya yang sia-sia dan menjerit panjang, lalu pingsan di tempat tidurnya dengan mata melotot. Teriakannya berhasil membuat para penjaga yang berdiri di depan pintu kamar itu waspada. Salah satu dari mereka bergegas masuk, menuju kamar tidur sambil memegang pistol. "Tuan Muda Felix, Anda baik-baik saja," teriaknya. Namun, ia tidak mendapat respons, jadi ia menendang pintu kamar tidur hingga terbuka begitu ia sampai di sana. Dia mengintip sebentar ke dalam kamar dengan satu mata. Benar saja, dia melihat Felix berbaring di tempat tidurnya tanpa bergerak di atas genangan keringat yang menutupi spray seperti seseorang baru saja mengencinginya. Kalau saja sepupu Felix melihat situasi saat ini, mereka pasti akan mempermalukannya sampai mati. Pengawal itu berlari ke depan dan menyentuh leher Felix untuk memeriksa apakah dia masih hidup. Saat memastikan bahwa Felix tidak mati dan mungkin hanya pingsan, dia menghela napas lega. Ia tahu bahwa keluarganya pasti akan mengeksekusinya jika Felix mengalami celaka di bawah pengawasannya. Dia memanggil layanan kamar dan memberi perintah tegas. "Anda punya waktu 5 menit untuk membuat tonik yang dapat membantu seseorang untuk sadar kembali, cepatlah." 6 menit kemudian, Felix, yang hidungnya diserang obat kuat yang menjijikkan itu, sadar kembali dan membuka matanya dengan pusing. "Siapakah aku? Di mana aku? Siapakah lelaki ini yang menatapku seolah-olah aku adalah anaknya? Apakah dia ayahku? Tapi dia jelek. Apakah aku juga jelek?" Sebelum pikirannya makin kacau, sejumlah besar kenangan membanjiri otaknya dengan kecepatan luar biasa. Sayangnya, otaknya yang sudah lemah setelah dirasuki jiwa tidak mampu lagi menahan semua beban itu sekaligus. Akibatnya, ia pingsan lagi. Kepalanya membentur spray dengan suara, plop, dan matanya berputar. Jiwa pengawal itu langsung keluar dari tubuhnya setelah mendengar suara itu. Ia terus mengulang dalam benaknya, "Aku sudah mati, sudah mati, sudah mati." Dia menyadari bahwa Felix mungkin diracuni. Lagi pula, tidak ada orang yang pingsan tanpa alasan, tidak hanya sekali, tetapi 2 kali berturut-turut. Ia memandangi tonik di tangannya seakan-akan itu adalah artefak dewa lalu meletakkannya di bawah hidung Felix sambil berdoa dengan sungguh-sungguh agar Felix bangun dan tidak pingsan lagi. Felix mencium bau obat bius itu lagi dan terbangun, tetapi kali ini dengan mata jernih. Kenangan tentang kehidupan masa lalunya mulai tersusun kembali dengan teratur dalam benaknya. Setelah melihatnya, dia tersenyum penuh kemenangan. Sesuai rencana, bagaimana mungkin orang sepertiku bisa meninggal dalam kehidupan yang tanpa kejadian?
Keberanianku untuk meledakkan jiwaku karena kehinaan dan harga diri yang terluka pasti telah menggerakkan suatu entitas untuk memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Suara kedua tiba-tiba menyela saat dia sedang membual, bajingan, rasa malumu sungguh tak ada batasnya, bahkan untuk membenarkan bahwa kelahiranmu kembali adalah bagian dari rencanamu. Kau benar-benar butuh bantuan serius. Senyum Felix langsung menegang setelah mengenali suara penuh kebencian ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara penyihir yang menyebabkan dia menjalani pengalaman paling traumatis di kehidupan sebelumnya. Dia segera menggelengkan kepalanya tanda menyangkal, saya pasti tersandung karena guncangan mental yang saya terima saat kenangan itu membanjiri otak saya. Matanya berbinar setelah mengingat kondisi yang pernah dilihatnya di internet sebelumnya, itu pasti kondisi mental PTSD. Aku benar-benar mengalaminya setelah semua hal traumatis yang kualami. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri. Pasti, harus, hanya ini yang bisa dilakukan. Asna mendesah putus asa. Apakah aku akan terjebak selamanya dengan si idiot ini? Felix refleks memaki balik wanita itu dengan suara keras. Dasar idiot, penyihir jahat, pengumpul keperawanan. Pengawalnya, yang berdiri diam selama Felix mengalami gangguan mental, mendengar dia mengatakan ini dan merasakan jiwa yang baru saja kembali ke tubuhnya, melarikan diri lagi. Satu-satunya pikiran yang terlintas dalam benaknya adalah, habislah aku, racun telah menembus otaknya dan mengubahnya menjadi orang bodoh. Ia sudah bisa membayangkan berita terbesar besok di media. Salah satu pewaris keluarga Maxwell berubah menjadi orang terbelakang, dan di suatu sudut tersembunyi di internet, menghilangnya seorang pekerja keras. Air mata membanjiri pipinya ketika dia melihat gambar itu. Felix segera menyadari bahwa ia berhadapan dengan hal yang nyata setelah membaca pikirannya. Sekarang tidak ada jalan keluar darinya, karena ia mungkin telah tersegel dalam kesadarannya. Asna senang dengan kesimpulannya. Felix, kita punya banyak waktu untuk mengobrol, tetapi sekarang kamu harus membereskan situasi di luar. Pria malang itu menangis karena suatu alasan. Felix tahu bahwa dia benar, jadi dia fokus pada pengawalnya yang menangis terseduh-seduh seperti hidupnya sudah berakhir. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan berbisik ke telinga pengawalnya, Jack, jangan ceritakan kejadian di sini kepada siapapun, karena aku sudah mencoba beberapa obat baru di pasaran yang memengaruhi kondisi mentalku. Ia kemudian berjalan ke lemarinya dan membuka laci tempat ia menyimpan uangnya dan mengambil $500. Ia kembali ke samping Jack dan menaruhnya di saku samping jasnya. Keluarlah dan katakan pada mereka aku sedang menonton film horor, itu sebabnya aku berteriak. Ia menepuk bahunya dan menambahkan, sebelum kau pergi, bawalah spray itu dan singkirkan semuanya. Jack menganggukkan kepalanya tanpa berpikir dan melakukan apa yang diperintahkan. Tepat saat dia mencoba meninggalkan kamar tidur sambil membawa spray, dia mendengar suara Felix, dan kirim seseorang untuk memperbaiki pintu yang kau rusak. Jangan khawatir tuan muda, pintunya akan diganti dalam 10 menit. Asna melihat Jack sudah pergi dan berkata, sekarang roda ketiga sudah tidak ada di sini, mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Apa yang perlu dibicarakan denganmu, penyihir? Tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan pernah tunduk atau bekerja sama denganmu. Felix sayang, tidakkah kau lihat apa yang terjadi pada kita? Dia menjelaskan dengan nada tidak senang. Jiwa kita telah menyatu menjadi satu. Dan untuk beberapa alasan yang tidak adil, kau memiliki kendali atas tubuh utama, sementara itu, aku hanya dapat melihat apa yang terjadi dari matamu dan tidak ikut campur. Tapi aku tidak ingin diriku seperti ini selamanya, dan kurasa kau juga ingin aku pergi secepat mungkin. Benar, Felix terdiam sejenak dan berkata, pertama-tama, kau pantas mendapatkan apa yang kau dapatkan, dan kedua, kau salah. Lagi pula, untuk apa aku menolongmu dan membebaskanmu? Kita akan bersama selamanya, jadi santai saja dan nikmati saja melihatku menjalani hidupku. Dia terkekeh nakal. Asna tidak marah mendengar pernyataan itu, sebab ia sudah menduga jawaban itu berdasarkan apa yang dibacanya dari ingatan lelaki itu. Dia menjawab sambil menguap, baiklah, sesuai keinginanmu. Kau ingin bermain lama, aku akan memastikan untuk menemanimu selangkah demi selangkah. Jadi jangan khawatir dan nikmati saja hidupmu. Jika saja kau bisa, gumamnya pelan. Setelah Felix mendengar bagian terakhir, wajahnya berubah gelisah dan tampak gelisah. Tetapi tak lama kemudian, dia mengendurkan otot-otot wajahnya dan berpikir, lakukan saja kau penyihir, mari kita lihat siapa yang akan bertahan.
15 menit kemudian, dia berdiri diam di depan cermin, karena cermin itu memantulkan wajahnya yang di atas rata-rata. Rambutnya pendek, ikal, pirang elektrik, mata berwarna biru kehijauan dengan bulu mata gelap dan alis tipis, sementara hidungnya berdiri menantang dengan bibir tipis merah di bawahnya. Sebaliknya tubuhnya biasa saja, rata-rata dalam segala hal, dengan tinggi 177 cm dan berat 60 kg atau 132 pon. Sambil mengamati penampilannya yang masih muda, dia mengusap dagunya dengan heran, wajah yang begitu rupawan dan mulia. Namun mengapa aku melajang sepanjang hidupku? Pasti karena perempuan merasa rendah diri dan tidak pantas berada di dekatku, dan itu memaksa mereka untuk tidak memiliki perasaan apapun terhadapku. Pasti itu alasannya, ia memuji dirinya sendiri tanpa malu-malu. Asna memutar matanya dan mengabaikan si tolol narsis ini. Setelah puas mengagumi bayangan masa mudanya di depan cermin, Felix mulai mengenakan pakaiannya sambil membayangkan masa kini yang sedang dialaminya saat ini. Dari ingatannya saat ini, ia yakin bahwa dirinya dikirim kembali ke era modern, era di mana penduduk bumi masih hidup dalam damai dan harmoni di planet biru kecil mereka. Namun hal itu segera berubah setelah The Supremacy Games Invitation yang sebelumnya menggemparkan dunia, muncul kembali dalam waktu dekat. Ini bahkan lebih baik untuk rencana masa depannya. Karena dengan menggunakan ingatan masa lalunya, dia pasti bisa menguasai permainan dan menaiki tangga peringkat lebih tinggi dari sebelumnya, yang akan memberinya hadiah harta karun yang bahkan tidak pernah dia impikan. Ekspresinya berubah serius dengan cepat ketika dia berkata dengan tegas, "Kali ini aku tidak akan main-main dan membuang-buang waktuku dengan bermalas-malasan." Kalau saja dia berdedikasi dan bekerja keras dalam integrasi garis keturunannya, dia tidak akan dikirim oleh klan untuk melakukan misi sesulit itu, tetapi tetap berada di markas, dilindungi, dan dirawat dengan baik seperti anak ajaib. Sayangnya, dia hanya bisa memegang pantatnya dengan ekspresi kesakitan dan penyesalan setelah mempelajari pelajaran ini dengan membiarkan pantatnya diledakkan hingga terbakar oleh Asna. Ekspresi kesedihannya segera tergantikan oleh ekspresi penuh tekad yang akan menggerakkan siapapun yang melihatnya. Agar aku tidak merasakan sakit yang menyiksa itu lagi, aku akan bekerja lebih keras daripada siapapun, aku akan memastikan untuk mencapai puncak. Tidak seorang pun akan menggangguku lagi. Tidak ada siapapun. Retakan, ia meninju cermin itu hingga pecah, serpihan-serpihan kaca berhamburan kemana-mana. Tak lama kemudian, ia jatuh ke tanah sambil memegang tinjunya yang berdarah. "Persetan denganku," ratapnya dengan sedih. Dia sudah lupa bahwa dia kini baru berusia 17 tahun dengan tubuh lemah yang bahkan tidak bisa melukai binatang tingkat 1 biasa. Jack dan pengawal lainnya yang berada di dekat pintu mendengar Felix meraung dan suara cermin pecah. Tepat ketika pengawal lainnya mencoba bergegas memeriksa keadaan Felix, Jack menghentikannya dengan lengannya. "Jangan khawatir, ini tidak serius. Tuan muda mungkin sedang menonton film panas, dan itu membuatnya sampai pada keadaannya saat ini." Padahal sebenarnya pikirannya adalah, Tuan muda Felix mungkin menggunakan berbagai jenis narkoba lagi. Dalam benaknya, ia sudah menerimanya sebagai fakta, karena itu cukup dapat dipercaya. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dilakukan di pulau terkutuk ini selain pergi ke pantai. Kalau bukan karena internet Starlink, yang menggunakan satelit, bukan kabel. Felix mungkin sudah gila sekarang. Di dalam kamar tidur, Felix sedang memunguti pecahan kaca cermin dari lantai dengan tangan yang diperban. Berdasarkan ponselku, tahun ini adalah 2024-06-01. Kalau ingatanku benar, The Invitation akan tiba 15 hari kemudian, yang merupakan waktu yang cukup ideal bagiku untuk membuat rencana untuk masa depan. Setelah beberapa saat, ia selesai membersihkan lantai dan mengenakan sepatu olahraganya, bersiap untuk keluar. Ia ingin melihat-lihat hotel dan kondisi pulau saat ini. "Aku akan meninggalkan hotel untuk jalan-jalan, tidak perlu mengikutiku, dan jangan berani-beraninya kau mengirim seseorang di belakangku secara diam-diam, mengerti?" Perintahnya pada Jack setelah keluar dari kamarnya. "Baik tuan muda, nikmati saja jalan-jalanmu, tidak akan ada yang mengganggumu." Felix tersenyum sambil menepuk bahunya. "Bagus, teruslah ikuti perintahku seperti ini, dan aku akan mengangkatmu menjadi kepala pengawal pribadiku saat aku menerima bagianku dari keluarga." Jack menyeringai lebar, "Keinginan Anda adalah perintah bagi saya, tuan muda." Felix kemudian berjalan menuju lift sambil memeriksa secara detail kondisi hotel yang mengerikan itu.
Apakah otakku penuh dengan sampah, ketika aku memilih bisnis ini untuk dihidupkan kembali sebagai bagian dari ujian kedewasaanku atau apa? Dia terus berjalan selama beberapa menit hingga dia melihat lift berkarat yang pintunya ditempeli tanda bertuliskan lebih besar dari ditutup untuk pemeliharaan. Kurang dari, sudah kuduga. Felix mendesah kecewa. Dia menoleh ke kiri dan menuju tangga. Begitu dia sampai dan melihat tangga yang mengarah ke jurang, dia mengerutkan kening. Memperbaiki lift untuk selamanya adalah prioritas. Saya tidak bisa menggunakan tangga itu setiap hari. Lutut saya bisa patah. Dia menguatkan diri dan menuruni tangga sambil mencoba menyusun kembali kenangannya saat 17 tahun lalu. Jika ia ingat dengan benar, ia memilih hotel resort yang terletak di antah berantah ini sebagai ujian kedewasaannya saat ia berusia 16 tahun untuk menjalani ujian selama 5 tahun, bermalas-malasan dan berjemur. Ia segera mencaci maki kemalasannya di masa muda yang kemudian merugikannya. Lagi pula, sementara yang lain berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali perusahaan, hotel, restoran, yang mereka pilih sebagai misi mereka. Di sisi lain, dia berjemur di sini seperti ikan asin. Kelalaian terhadap ujiannya ini berakibat fatal baginya di kemudian hari ketika undangan Supremacy Games tiba. Para junior lainnya yang telah berusaha sekuat tenaga meskipun proyek mereka tidak berjalan baik, tetap dipilih untuk diasuh oleh keluarga, agar dapat dikirim untuk merebut posisi di tim nasional AS. Sementara itu, orang-orang malas seperti dia, yang menganggap remeh tradisi kedewasaan keluarga, dihukum berat oleh Dewan Tetua. Karena kedua orang tuanya dan kerabat dekatnya telah meninggal dunia, tidak ada lagi yang bisa menjaminnya di dalam keluarga. Saat dia ingin terus mengomel, dia teringat orang tuanya. Salah satu dari sedikit yang mencintainya di sarang serigala itu, di mana persaingan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri hanyalah norma, dan segala cara untuk melakukannya diizinkan, selama tidak ada yang terluka. Orang tuanya cukup populer di keluarga Maxwell karena keterampilan mereka dalam menangani bisnis. Karena ayahnya mengelola 5 dana investasi Wall Street dengan efisiensi tinggi, menghasilkan keuntungan di semua investasi yang diinginkannya tanpa satu pun kegagalan. Jaminan kesuksesan semacam ini membuat semua orang di kalangan bisnis menjulukinya sebagai laba-laba. Karena indera investasinya begitu tajam. Sementara itu, ibunya mengelola puluhan hotel bintang 5 dan beberapa restoran Michael bintang 3 di seluruh dunia. Reputasi mereka mencapai puncaknya di tangannya, karena setiap pelanggan atau kritikus yang mengunjungi atau makan di sana, hanya meninggalkan komentar positif. Sayangnya, mereka meninggal dalam insiden helikopter saat mereka menuju kantor pusat keluarga, untuk memberi kejutan kepada Felix pada ulang tahunnya yang ke-11. Ya, mereka berhasil memberinya kejutan besar, ketika dia mendengar berita kematian mereka saat dia sedang memotong kue ulang tahunnya sendirian di kamarnya. Orang hanya bisa membayangkan trauma yang mungkin ditimbulkan peristiwa ini pada Felix muda. Semenjak saat itu ia berubah menjadi pribadi yang berbeda, ia menjadi orang yang tidak punya malu, suka bermain-main, menjahili sepupu-sepupunya, menindas mereka setiap hari hingga mereka takut terhadap keberadaannya. Mereka mengadu kepada orang dewasa agar menghukumnya. Namun, para tetua tahu bahwa kepribadiannya yang suka bermain-main muncul hanya untuk menyembunyikan rasa sakit dan takut akan kesepian yang terpendam di dalam hatinya. Jadi mereka menutup satu mata dan membiarkannya menindas mereka, sampai pada titik mereka membentuk aliansi anti-Felix, mengelompokkan dan memukulinya setiap kali dia mencoba mengerjai salah satu dari mereka. 2 tahun berlalu dengan cepat. Felix menjadi sedikit lebih dewasa sejak saat itu. Ia berhenti mengganggu sepupu-sepupunya setelah menyadari bahwa tidak ada gunanya dipukuli hanya karena lelucon. Ia kemudian menjadi malas dan tidak produktif, nilai sekolahnya di bawah rata-rata, sementara teman-temannya adalah anak-anak orang kaya baru generasi kedua yang berpikir dengan penis mereka dan bukan otak mereka. Jika mereka memilikinya, tahun-tahun berlalu hingga ia mencapai tahun terpenting dalam hidupnya, yaitu usia 16 tahun. Alasannya adalah karena seluruh kehidupan setiap junior dalam keluarga bergantung pada tradisi kedewasaan, di mana mereka harus lulus ujian yang berlangsung selama 5 tahun. Ujian ini mengharuskan seseorang untuk menghidupkan kembali bisnis yang mati, seperti perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan, restoran yang mendapat ulasan negatif, hotel yang mendapat reputasi buruk dari pelanggannya, atau secara umum memang tidak berkinerja baik. Jika anak muda tersebut berhasil menghidupkan kembali usahanya dalam jangka waktu 5 tahun, pengurus keluarga akan menghadiahinya 49% saham dari proyek tersebut.
Artinya, semakin besar perusahaan atau hotel yang Anda bangkitkan, semakin besar pula ganjaran yang akan Anda terima. 49% saham di restoran itu tidak sama dengan memiliki 49% saham di perusahaan produsen mobil. Tetapi jika mereka gagal dalam ujian, mereka hanya mempunyai dua pilihan tersisa untuk dipilih. Yang pertama adalah menjalani hidup bebas tanpa kendali keluarga atau sumber daya. Sementara yang kedua adalah memilih bisnis apapun yang sesuai dengan bakat mereka dan mengelolanya dengan pembagian keuntungan hanya 10%. Tradisi inilah yang menjadi alasan mengapa keluarga tersebut terus bertumbuh dengan sukses, sementara di saat yang sama menjaga sumber daya mereka tetap terkendali, tanpa risiko kehilangannya ke pihak luar. Sementara itu, Felix tidak peduli dengan ujian atau masa depannya. Ia hanya memilih hotel resort ini sebagai proyeknya, yaitu menjauh dari orang lain. Felix terbangun dari lamunannya, saat dia terkekeh mengingat amukan dirinya di masa muda yang menyebabkan mereka tertinggal dalam hal integrasi garis keturunan. Ia menyeringai jahat, karena ayah ini sudah kembali. Sepupu-sepupuku tersayang, lupakan saja soal mendapatkan sumber daya dari keluarga, karena aku akan menjadikan hotel resort ini yang terbaik di dunia, di mana hanya kaum elit yang bisa menginjakan kaki di pulau ini. Ia lalu tertawa terbahak-bahak dengan kaki spaghetti, terus-menerus bergoyang, tidak mampu menopang berat badannya setelah menuruni tangga neraka itu. Dan saya tahu bagaimana melakukannya. Setelah akhirnya mencapai lantai dasar hotel, Felix yang berencana untuk berjalan-jalan di pantai, duduk di sofa dekat meja resepsionis sambil terengah-engah seperti anjing. Jika menuruni tangga membuatku menjadi seperti ini, apa yang akan terjadi padaku jika aku menaikinya? Saat membayangkan kejadian itu, kelopak matanya berkedut setelah melihat hasil yang tidak mengenakan. Dia menoleh ke resepsionis yang sedang bermain ponsel sambil mengunyah permen karet. Leila, sebaiknya kau segera memanggil tim perawatan untuk memperbaiki lift secepatnya, kalau aku pulang jalan-jalan dan tidak melihatnya diperbaiki. Demi Tuhan, aku akan menunggangimu menaiki tangga. Mengerti. Leila yang tengah asyik bermain ponsel mendengar peringatan Felix pun menempelkan permen karet ke wajahnya sambil tersipu malu. Ya, Tuan Muda. Kalau Anda kembali dan mendapati liftnya rusak, jangan sebut-sebut soal mengantar saya naik tangga. Saya akan mengizinkan Anda mengantar saya kapanpun Anda mau. Leila menyesal saat mengucapkan bagian terakhir karena dia tidak berpikir dengan benar karena dia selalu tergila-gila pada Felix. Perasaannya sejujurnya cukup bisa dimengerti. Dia mungkin anak yang malas, tetapi dia juga tampan, kaya, dan bahkan pewaris kerajaan bisnis. Apa yang harus aku lakukan? Dia pasti menganggapku gadis gampangan sekarang, pikirnya sambil hampir menitikkan air mata. Apakah menurutmu aku begitu haus untuk memaksakan diriku padamu? Dia mendongakkan kepalanya dan berdiri dengan susah payah dari sofa. Dia kemudian berjalan menuju pintu masuk yang terbuka lebar. Fokus saja pada perbaikan lift, saya akan kembali dalam 4 jam. Bahkan ketika aku secara tidak langsung menawarkan diriku padanya, dia tetap tidak bergerak. Leila berkata dengan lesu sambil menatap punggungnya. Setidaknya masih ada kesempatan baginya untuk menunggangiku di punggungku saat menaiki tangga jika liftnya tidak diperbaiki. Dia bergumam pelan dengan pipi memerah. Namun sebelum dia bertindak terlalu jauh, dia tersadar dari fanatismenya saat dia menyadari bahwa hal itu tidak sepadan. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa menaiki tangga itu sendirian. Jangankan tentang melakukannya sambil menggendong Felix di punggungnya. Tentu, rasanya akan menyenangkan pada menit-menit pertama, tetapi lama-kelamaan, akan terasa sangat menyedihkan. Tanpa basa-basi lagi, Leila menggunakan teleponnya untuk menghubungi tukang reparasi. Halo, Tuan Kled, bisakah Anda memberitahu saya berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk memperbaiki lift? 8 jam Nona Leila, kalau orang lain, minimal 16 jam. Terdengar suara serak dari seberang telepon. Leila merasa hatinya hancur mendengar jawabannya. Baiklah, aku butuh perbaikan dalam 4 jam. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan untuk memperbaikinya. Aku butuh perbaikan saat Tuan Muda kembali. Jika Anda berhasil melakukannya, Anda akan diberi hadiah oleh Tuan Muda Felix sendiri. Dan Anda tahu bahwa dia cukup dermawan dalam memberi tip. Leila tidak merasa malu menjanjikan sesuatu yang di luar kendalinya karena nyawanya dipertaruhkan di sini. Tantangan diterima. Saya berjanji akan memperbaikinya dalam waktu 4 jam. Sampaikan beberapa patah kata yang baik atas nama saya saat Anda bertemu dengan Tuan Muda.
Clyde menjawab dengan suara bersemangat. Leila menghela napas lega dan berkata meyakinkan, "Jangan khawatir, Tuan Muda tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." "Terima kasih, Nona Leila. Selamat tinggal, saya harus menyiapkan peralatan saya." "Selamat tinggal." Dia mengakhiri panggilan teleponnya dan mulai membersihkan permen karet dari wajahnya sambil memegang cermin kecil di depannya. Di atas bukit, dekat pantai, Felix terlihat berdiri di puncak, mengamati seluruh hotel resort dengan tatapan sinis. Dia tidak tahu siapa yang cukup bodoh dalam keluarga untuk berinvestasi dalam usaha tolol ini. Lagi pula, siapa pula yang mengira bahwa memiliki sebuah hotel di dalam pulau terpencil di tengah Samudra Pasifik Utara, yang daratan terdekatnya adalah Amerika, adalah ide bisnis yang bagus dengan jarak 3.000 km di antara keduanya. Siapa yang mau membayar untuk bepergian ke sini, padahal satu-satunya hal yang menonjol dari pulau ini adalah udaranya yang segar dan pantainya yang bersih. Hal-hal yang dapat ditemukan di Hawaii atau tempat-tempat terkenal lainnya. Seluruh pulau sama sekali tidak memiliki keunikan yang dapat menarik perhatian wisatawan. Karena itu, seluruh resort terus membusuk selama lebih dari 15 tahun sejak didirikan tanpa ada perawatan dari keluarga. Tidak heran mengapa tidak ada seorang pun junior yang memilih tempat ini sebagai misi kebangkitannya. Mereka tahu bahwa mustahil untuk mencapainya dengan anggaran yang sangat sedikit, $30 juta yang disediakan keluarga sebagai modal. Seolah-olah jumlah itu cukup untuk memperbaiki hotel, bandara, rumah sakit, pelabuhan, dan bangunan-bangunan mendasar lainnya yang bahkan tidak ada di pulau itu. Yang terburuk, Felix bahkan tidak bisa mengambil pinjaman atau meminta bantuan dari siapapun. Dengan segala kekurangannya, hotel itu hanya bisa dianggap sebagai usaha bisnis yang mati tanpa ada yang mampu menghidupkannya kembali. Tatapan sinis Felix segera tergantikan dengan ekspresi menghargai, karena sebuah rencana licik telah tertanam sejak dia melihat kondisi hotel itu. Sebuah rencana yang akan mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, jika dijalankan dengan benar. Ia mengambil pena dan buku catatan kecil dari sakunya lalu menuliskan langkah-langkah rencananya dengan santai. "Rencana saya akan dimulai ketika undangan Supremacy Games tiba 15 hari kemudian." Dia berhenti menulis dan mulai menggali jauh ke dalam ingatannya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada saat itu. Tanggalnya 2024-06-015. Jam 8 malam. Bumi berputar mengelilingi matahari seperti biasa, bulan berputar mengelilingi bumi seperti biasa, dan manusia hidup di planet ini dengan arogan. Berpikir dalam hati bahwa mereka lebih unggul dibandingkan dengan hewan dan bumi itu sendiri yang telah memberi mereka makan dan tempat tinggal. Mereka dengan bangga percaya bahwa mereka adalah satu-satunya ras intelektual di alam semesta karena mereka tidak berhasil menemukan makhluk hidup di luar tata surya mereka. Namun semua angan-angan itu sirna dari benak mereka saat sebuah suara terdengar dalam kesadaran setiap makhluk hidup. Tak ada seorang pun yang luput, dari hewan, ikan, burung hingga akhirnya manusia. Saat dekrit itu bergema di benak mereka, seluruh planet tampak membeku. Semua orang menghentikan apapun yang mereka lakukan, entah tidur, berhubungan seks, mengemudi, mengunggah swafoto, atau membaca. Tak mengapa, karena dekrit itu merasuk ke dalam kesadaran mereka, meninggalkan suara yang berkata dengan tenang. "Para penghuni bumi purba yang terhormat, kami adalah kru pengintai dan penanaman kerajaan Alexander yang memiliki 10 distrik, yang masing-masing memiliki ratusan tata surya. Kami menemukan planet Anda secara tidak sengaja ketika perangkat koordinator antar bintang kami mengalami sedikit komplikasi. Sekarang setelah kami memperkenalkan diri dengan baik, mari kita mulai. Berdasarkan perjanjian Supremacy Games Alliance, nomor 12 dalam buku aturan SGA. Kami berkewajiban menjelaskan 3 pilihan yang Anda miliki saat ini. Pilihan pertama adalah tunduk pada kerajaan Alexander dan bersumpah setia selamanya pada keluarga kerajaan kami, yang dengan demikian menjamin keselamatanmu dari penjajah lain. Pilihan kedua adalah menolak dan diserang serta dijarah oleh armada pengintai kami. Berdasarkan tingkat primitif teknologi Anda, kami menghitung peluang kemenangan Anda adalah 0,00000000001%. Karena satu-satunya cara yang memungkinkan Anda memperoleh hasil seri adalah dengan kemungkinan matahari meledak dan menghancurkan kita berdua. Pilihan terakhir yang tersisa adalah bergabung dengan Supremacy Game Alliance, yang akan memastikan kelangsungan hidup Anda jika Anda tidak melanggar peraturannya. Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan ketiga, Anda hanya dapat memperolehnya secara langsung.
Anda punya waktu 7 hari untuk mengirim seseorang yang mewakili planet Anda untuk memberi kami keputusan akhir. Anda dapat menemukan pangkalan sementara kami di tengah Antartika, berikut koordinatnya 76,29965 sampai 148,003021. Kami menunggu kabar baik dari Anda. Transmisi pikiran akan dimatikan sekarang. Saat siaran berakhir, semua orang tercengang dan terdiam. Berbagai emosi mengacaukan pikiran mereka, kaget, bingung, tidak percaya, dan terakhir takut, ketakutan yang menusuk tulang yang membuat bulu kuduk meremang. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar, dan mereka juga tidak ingin mempercayainya. Setiap manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, presiden suatu negara, atau seorang tunawisma di bawah jembatan. Dalam menghadapi kenyataan mengerikan bahwa seluruh ras mereka, dengan apa yang disebut teknologi canggih, dipandang primitif oleh makhluk luar angkasa, membuat mereka sadar bahwa mereka hanyalah katak di dasar sumur, yang hanya bisa melihat sebagian kecil langit melalui lubang itu, dan tidak melihat keagungan semuanya. Tanggal 15 Juni tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari itu menandai dimulainya periode panjang yang disebut kekacauan besar. Lebih dari 5 juta orang meninggal dalam satu hari, karena penularan itu. Para lansia yang mempunyai masalah jantung, meninggal dunia akibat serangan jantung karena jantung mereka terlalu rapuh untuk menahan luapan emosi yang menaikkan tekanan darah mereka hingga ke batas maksimal setelah berakhirnya transmisi. Pengemudi kehilangan kendali atas kendaraannya, akibat kekosongan sesaat yang menyerang mereka selama transmisi dan setelahnya. Hal ini menyebabkan puluhan ribu kendaraan saling bertabrakan di jalan raya dan jalan raya di seluruh dunia. Pilot pesawat, yang hendak mendarat, gagal melakukannya dengan benar, karena alasan yang sama dengan pengemudi. Pesawat saling bertabrakan selama penerbangan, karena menara pengawas lalu lintas udara tidak memberitahu mereka untuk mengubah jalur. Setiap dokter bedah yang melakukan operasi serius melakukan kesalahan, yang menyebabkan kematian pasiennya. Kereta api bertabrakan, dan banyak bencana lainnya. Hari itu langit menghujani api dan mayat. Setiap jalan di dunia dipenuhi dengan ratapan orang-orang yang memohon pertolongan, sementara ribuan mayat tergeletak di tanah tak bergerak. Bandara hancur karena beberapa pesawat gagal mendarat dengan benar atau pesawat tidak berhasil berhenti tepat waktu karena menabrak gedung bandara. Rumah sakit dipenuhi dengan orang lanjut usia yang tiba-tiba meninggal karena serangan jantung, dan pasien yang meninggal di meja operasi, dan banyak lagi kematian yang mengerikan. Namun, itu baru awal dari kekacauan besar. Apa yang terjadi setelahnya adalah kekacauan yang sesungguhnya. Sebanyak 8 miliar orang ketakutan setengah mati saat menyadari bahwa semua orang di seluruh planet mendengar transmisi yang sama dan bukan hanya mereka secara individu. Kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan semacam ini tidak dapat dipahami oleh pikiran mereka. Orang-orang pemberani meninggalkan rumah mereka untuk melihat kekacauan yang terjadi akibat dekrit tersebut, sementara orang-orang yang berpikiran lemah menutup jendela dan pintu mereka sambil membaca berita di TV dan internet yang dipenuhi orang-orang yang berbagi foto dan video dari kengerian di negara mereka dengan menggunakan tagar-tagar keos. Mayoritas orang meyakini bahwa makhluk luar angkasa tidak main-main, dan mereka benar-benar akan menyerang mereka jika presiden mereka memutuskan untuk berperang dengan mereka. Maka, mereka pun mulai beringas membeli dan menjarah makanan, air, dan kebutuhan lainnya untuk menimbunnya sebanyak-banyaknya karena takut akan masa depan yang tidak diketahui. Sementara harga bahan-bahan mewah mencapai titik terendah, bahkan tidak mencapai 5% dari harga aslinya. Emas, perak, permata, logam, beton, dan semua sumber daya yang tidak bernilai untuk bertahan hidup dilemparkan ke pasar seperti batu-batu murah yang akan diperdagangkan dengan sumber daya penting lainnya. Namun tidak seorang pun mau repot-repot membeli atau memetiknya. Lagi pula, siapa yang akan menyia-nyiakan ruang pada sepotong logam yang hanya bernilai di masa damai? Dan saat ini jelas tidak damai. Sementara itu, para presiden dan raja-raja negara di dunia semakin panik melebihi rakyatnya, karena mereka terbiasa hidup di pusat perhatian dan memegang kekuasaan puncak di negaranya, serta mengendalikan keyakinan rakyatnya. Namun sekarang semuanya berubah menjadi lelucon besar saat mereka mendengar keputusan itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak siap berperang. Sedikit saja kekuatan penjajah berhasil membunuh 5 juta orang di seluruh dunia dalam sekejap. Jadi, mereka hanya bisa berkumpul di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil keputusan.
7 hari kemudian, negara-negara tersebut melakukan pemungutan suara untuk mengirim juru bicara PBB untuk mengintai pesawat ruang angkasa mereka dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diterimanya. Setengah hari kemudian, juru bicara itu meninggalkan pesawat luar angkasa mereka dengan rasa takut dan sedikit kegembiraan di matanya. Tidak seorang pun tahu, kecuali para pemimpin dunia, apa yang dilihatnya dan didengarnya di sana. Satu-satunya hal yang diketahui semua orang adalah bahwa juru bicara tersebut memilih pilihan ketiga, yaitu bergabung dengan The Supremacy Games Alliance. Felix yang tengah asyik berpikir tiba-tiba terbangun karena hembusan angin dingin. Ia menyadari matahari hampir terbenam. Jadi ia menutup jurnalnya yang berisi rincian rencananya dan kembali ke hotel. Saat dia sampai di sana, dia melihat para pelayan, pembantu, dan pengawal berkerumun di suatu tempat kecil sambil bergosip dengan suara pelan. Ia berjalan ke tempat itu dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Saat ia sampai, ia mulai bergerak di antara kerumunan. Biarkan aku lewat, sialan siapa yang menginjak kakiku. Ketika para pengawal mendengar suara Felix, mereka mulai mendorong yang lain untuk memberi jalan baginya. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria mengenakan pakaian konstruksi dengan beberapa kait logam di pinggang, tergeletak di tanah dengan salah satu lengannya ditekuk ke arah yang berlawanan, sementara salah satu tempurung lututnya patah menjadi dua. Di sampingnya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, mengenakan jas putih dokter. Yang satu menusukkan jarum ke dalam aliran darah lelaki yang hancur seperti vas bunga, sedangkan yang satu lagi memeriksa anggota tubuhnya yang patah. Felix punya firasat buruk setelah melihat kejadian ini. Ia menyodok Jack yang ada di sebelahnya dan bertanya dengan suara keras, "Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi di sini saat aku tidak ada. Aku tidak menoleransi orang-orangku disakiti dalam bentuk apapun." Jack membalas dengan berbisik, "Tuan muda, ini Clet, satu-satunya tukang reparasi di pulau ini. Sayangnya, dia mengalami kecelakaan saat sedang memperbaiki lift." Ia melanjutkan sambil menggaruk kepalanya karena bingung. Entah mengapa, ia terburu-buru memperbaikinya secepat mungkin seperti sedang berlomba dengan seseorang. Namun, yang paling menakjubkan adalah ia hanya menghabiskan waktu 3 jam untuk memperbaikinya. Namun saat ia ingin merayakannya, tiang besi tempat ia bergantung patah menjadi dua, karena karat yang menggerogoti bagian dalamnya. Karena itu, ia terjatuh. Dia menghela napas lega, untungnya, atap lift dekat dengannya, jadi dia terluka parah tetapi tidak sepenuhnya meninggal. Leila memanggil dokter rumah sakit Island untuk memeriksa kondisinya. Felix mendengarkan dengan seksama saat Jack menceritakan kembali kejadian-kejadian yang terjadi saat dia tidak ada. Begitu ya, untungnya, dia tidak meninggal. Beritahu Leila untuk mengurus tagihan medisnya atas namaku, dan pastikan untuk melayaninya apapun yang dia inginkan di rumah sakit. Jack yang mengira Felix bersikap baik menjawab dengan dada membusung, "Sesuai keinginan Tuan Muda, sungguh merupakan berkah bagi kami karena menjadi bawahanmu." Felix tersenyum kecut dan berpikir, "Aku meragukan itu. Kalau saja aku tidak memaksa Leila untuk melakukan tindakan ekstrim demi memenuhi permintaanku, dia pasti baik-baik saja." Dia berbalik dan berjalan menuju lift sambil mengerutkan kening. "Ini kesalahanku yang kedua. Aku masih belum terbiasa dengan kenyataan bahwa tubuh manusia masih rapuh dan bisa mati hanya karena satu kesalahan." Dia menatap lift sebentar dan berkata pelan, "Tuan Clet, jangan khawatir, tubuhmu akan segera kembali ke bentuk terbaiknya. Tunggu saja, karena The Invitation ada di ujung jalan. Sudah waktunya untuk mulai beradaptasi dengan tubuhku yang lemah atau aku akan mati karena terlalu melebih-lebihkan kekuatanku sendiri cepat atau lambat." Dia melirik lift sekali lagi dan berjalan menuju tangga. Dia berencana untuk menaikinya untuk mencapai kamarnya, yang berada di lantai 30. Tepat saat dia mulai memanjat dengan tekad di wajahnya, dia melihat Leila menangis sambil duduk di tangga. Felix mendesah melihat pemandangan ini dan duduk di sebelahnya. Ia menepuk bahunya dengan lembut dan meminta maaf, "Maafkan aku karena membuatmu mengalami ini. Cedera Clet sepenuhnya salahku, jadi jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, karena aku akan segera mengurus semuanya." Tanpa menunggunya menjawab, Felix menaiki tangga. Saat dia semakin jauh, dia mendengar wanita itu berkata keras, "Tuan Muda Felix, liftnya sudah diperbaiki, mengapa Anda tidak menggunakannya?" "Karena aku tidak pantas mendapatkannya, kalian gunakan saja. Mulai sekarang, aku hanya akan menggunakan tangga untuk menebus kesalahanku." Sementara itu,
Pikirannya yang sebenarnya adalah untuk mulai melatih staminanya secara terus-menerus dengan menggunakannya. Lagi pula, dia tidak bisa hanya menunggu dan tidak melakukan apa-apa, hanya karena dia tahu bahwa undangan itu akan tiba 15 hari kemudian. Lebih baik berlatih untuk menyiapkan tubuhnya sedikit menghadapi rasa sakit luar biasa yang akan datang saat ia mencoba bangkit dengan mengintegrasikan garis keturunan. 15 menit kemudian, Felix berlutut sambil menarik napas dalam-dalam setiap detik setelah mencapai lantai. Ia mencoba memanggil para pelayan, tetapi suaranya yang kering dan serak tidak dapat terdengar jauh. Jadi dia menyerah dan berbaring di tanah, dadanya naik turun. Bisakah saya benar-benar melakukan ini setiap hari? Sepertinya mustahil dengan stamina saya. Dia menggelengkan kepala dan mencoba berdiri. Sadarlah Felix, kamu malas di kehidupanmu sebelumnya dan itu merugikanmu. Sudah waktunya untuk mulai menganggap integrasi dengan serius. Dan langkah pertama adalah menaklukkan tangga kehancuran itu. Setelah itu, ia berjalan perlahan menuju kamarnya sambil bersandar pada dinding sebagai tumpuan. Beberapa menit kemudian, ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan piyama lalu berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam dan ekspresi santai. Ia benar-benar sangat lelah. Saat Felix mulai menyelami lebih dalam mimpinya, tiba-tiba sebuah suara nyanyian yang memekakkan telinga menyerang alam bawah sadarnya. Ya, ding dong, cintaku padamu semakin luas dan panjang. Felix terbangun dalam keadaan ketakutan, tidak tahu dari mana suara itu berasal. Hehe, kau benar-benar berpikir kau akan tidur dengan tenang, Felix sayang. Pikirkan lagi, karena selama aku tidak mendapatkan kerja sama penuhmu untuk memisahkan jiwa kita. Kau tidak akan bisa tidur sekejap pun. Aku akan memastikannya, percayalah padaku. Asna yang berpura-pura mati sepanjang hari tertawa jahat dalam benaknya. Felix benar-benar lupa akan keberadaan penyihir itu, atau mungkin hanya berpikir jika ia mengabaikannya, penyihir itu akan menghilang. Dasar nenek tua, kau yang menginginkannya, karena kau mencari perang maka peranglah yang terjadi. Mari kita lihat siapa yang akan menyerah. Teriaknya dengan mata merah karena kelelahan. Ia kemudian mulai melontarkan kutukan dan hinaan untuk membuatnya jengkel setengah mati, karena ia mengira bahwa wanita itu dapat membaca pikirannya. Namun satu kalimat dari wanita itu membuatnya putus asa. Felixku yang manis, aku bisa mengendalikan apakah aku ingin membaca pikiranmu atau tidak, jadi usahamu untuk menggangguku tidak akan berhasil. Dia lalu terkekeh pelan dan berkata, lebih baik kau tingkatkan permainanmu, atau tidak akan menyenangkan menyiksamu. Felix tahu bahwa ia berurusan dengan seorang psikopat tangguh yang disegel selama 20 juta tahun. Jika dia tidak dapat menemukan kelemahan untuk dieksploitasi, dia akan selamanya diancam untuk menuruti keinginannya. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa satu-satunya hal yang dicari penyihir ini adalah kebebasan. Ia disegel dalam reruntuhan selamanya, dan ketika akhirnya dibebaskan, ia disegel kembali dalam tubuhnya. Jujur saja, jika dia bukan orang gila, dia akan merasa kasihan padanya. Namun entah mengapa tidak ada yang mau mengakui bahwa mungkin dia menjadi seperti sekarang, hanya karena dia disegel selama jutaan tahun. Suatu periode yang tidak dapat dipahami oleh manusia, yang tidak dapat bertahan hidup sendirian selama 1 tahun tanpa seseorang di dekat mereka, atau media sosial. Sayangnya, manusia pada hakikat dilahirkan untuk menilai buku dari sampulnya. Asna mengerti apa yang Felix rencanakan setelah membaca pikirannya. Felix sayang, jadi itu idemu. Kukira kau bisa melakukannya dengan lebih baik. Lanjutnya mengejek, saat kau tidak bisa menemukan jalan keluar, kau memutuskan untuk mengancamku dengan nyawamu. Jadi bagaimana jika kau bunuh diri, aku akan tetap bebas. Jangan lupa aku rela menyatukan jiwaku padamu hanya agar aku bisa terhapus, jadi aku tidak keberatan melakukannya lagi. Felix yang masih belum terbiasa jika pikirannya dibaca, menyadari bahwa dirinya ketahuan dan menjawab sambil mengangkat dagu. Tapi kau lupa menyebutkan sesuatu saat kau mencoba mengendalikan tubuhku. Aku rela meledakkan jiwaku agar aku tidak berada di bawah belas kasihanmu. Jadi ya, aku juga tidak keberatan bunuh diri jika aku akan menjadi budakmu. Asna tahu dia benar karena pria ini tidak ragu menerima kematian demi kebebasan. Felix, tidakkah menurutmu kita sangat mirip? Kau tidak ingin keinginanmu dikendalikan dan aku tidak ingin kebebasanku dibatasi. Tidak bisakah kau mengerti apa maksudku? Aku hanya ingin bebas, sialan. Apakah itu terlalu berlebihan? Dan kapan aku bilang, aku ingin memperbudakmu?
Aku sudah mengatakannya 3 kali, aku mencari kerja sama di antara kita, kau akan membantuku membebaskan diriku, dan aku akan membantumu dalam sistem garis keturunanmu yang buruk. Setelah dia menyelesaikan karyanya, keheningan menyelimuti ruangan. Dia yakin bahwa apa yang dia katakan sudah cukup. Sekarang semuanya menjadi tanggung jawab Felix. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya yang merah dan berbaring di tempat tidur dengan santai. Biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu. Tepat saat Asna ingin menghela napas lega, dia mendengar pria itu melanjutkan, tapi pertama-tama aku perlu melihat niat baikmu. Jadi, kusarankan kau minta maaf pada lubang pantatku atas rasa sakit mental yang kau sebabkan. Felix menyeringai jahat karena ia ingin mempermalukan Asna sekali lagi untuk membalas perbuatannya. Sayangnya, ia lupa satu hal penting. Asna sama sekali tidak punya rasa malu atau harga diri, sama seperti dirinya. Maafkan aku, Tuan, dasar bajingan, karena tidak mau bertanggung jawab atas perbuatanku. Aku tidak pernah berencana untuk melarikan diri setelah apa yang kulakukan. Hanya saja, keadaan memaksaku meninggalkanmu. Dia menambahkan dengan tatapan mata yang lembut dan suara malaikat yang manis, tapi sekarang aku sudah di sini. Aku akan menjagamu selamanya. Jangan khawatir. Garis-garis gelap langsung terbentuk di dahi Felix setelah mendengar permintaan maafnya yang kacau. Sial, lupakan saja, biarkan aku tidur dengan tenang. Dia menutup matanya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Asna terkikik pelan sambil menutup mulutnya dengan tangan. Wah, kamu terlalu muda untuk membuatku malu. Pagi berikutnya, Felix terbangun dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia menguap sambil berjalan menuju kamar mandi untuk mandi karena ia terlalu lelah tadi malam untuk mandi. Sambil membersihkan dirinya, ia terus memikirkan percakapannya dengan Asna. Mengapa dia menyebut sistem garis keturunan rasku jelek? Apakah ada yang salah dengan itu? Atau status rasnya di alam semesta cukup tinggi untuk meremehkan ras seperti kami? Sebelum dia berkutat terlalu dalam pada pokok bahasan, Asna muncul entah dari mana dan menjawab pertanyaannya. Ketika aku bilang sistemnya jelek, maksudku benar-benar serius. Dia kemudian berkata tanpa malu. Saya sudah membaca ingatanmu saat pertama kali kita tiba di sini untuk lebih memahami kepribadianmu dan sejarah rasmu. Dia tidak menunggu Felix membentaknya karena telah melanggar privasinya dan buru-buru menambahkan, setelah membaca semua yang berguna, aku menyadari bahwa ras manusia yang kalian sebut-sebut itu lahir tanpa warisan atau atribut unik sama sekali. Bahkan galaksi tempat kalian tinggal adalah salah satu dari miliaran galaksi biasa yang tidak memiliki energi khusus. Dia menjelaskan maksudnya, sementara ras lain seperti elf memiliki sihir sebagai warisan mereka, afinitas puncak terhadap satu elemen berdasarkan subras mereka sebagai atribut unik mereka. Dan terakhir, galaksi mereka memiliki mana sebagai energi khususnya. Dan itu menciptakan sistem kultivasi yang sempurna, atau dalam kasus mereka dapat disebut sistem magis. Tiba-tiba dia mencibir dengan nada meremehkan. Kalian terlahir lemah tanpa atribut unik yang membedakan kalian dari ras lain dan tidak ada energi di galaksi kalian untuk membantu kalian dalam kultivasi. Jadi kalian melakukan apa yang selalu kalian lakukan, bereproduksi, dan beradaptasi seperti kecoa. Sampai akhirnya kalian berhasil menciptakan sistem garis keturunan setengah matang dengan menggabungkan garis keturunan binatang buas dari galaksi tetangga kalian dengan afinitas kalian yang rendah terhadap unsur-unsur. Menciptakan sistem garis keturunan yang buruk, penuh keterbatasan dan kelemahan, karena sistem itu tidak pernah menjadi milikmu. Ia mengakhiri rasa malunya dengan satu ejekan arogan terakhir, hanya ketika alam semesta memberimu sesuatu, kamu dapat dengan bangga menggunakannya hingga mencapai potensi puncaknya. Felix hanya berdiri di sana dalam diam, mendengarkan dia mempermalukan rasnya dan usaha para leluhur manusianya seolah-olah itu hanyalah sebuah lelucon baginya. Ia lalu membalasnya sambil menggertakkan giginya, dan kukunya menusuk telapak tangannya, dengan suara serak. Tutup mulutmu yang kotor, kau tidak berhak memandang rendah kami seperti ini. Pikiranmu tidak sanggup membayangkan jumlah pertumpahan darah yang harus kami lalui sebagai manusia. Ia menambahkan dengan marah sambil memukul kaca kamar mandi dengan sisi tinjunya. Galaksi kita terus-menerus diserang oleh makhluk hampa dan binatang buas, dan satu-satunya yang kita miliki di gudang senjata kita adalah otak dan kecerdasan kita. Kami melawan mereka berulang kali, dan kami terus kalah dan mati seperti lalat tanpa perlawanan. Kami hanya bertahan dan seperti yang kau katakan.
Kami berkembang biak dengan kecepatan cahaya seperti kecoa untuk menutupi kekalahan kami. Tahun demi tahun berlalu dan kami beradaptasi dengan lambat. Kami belajar dari mereka apa yang kami bisa dan kami mengambil dari mereka apa yang kami butuhkan, dan hasil akhir kami adalah sistem garis keturunan yang buruk ini yang Anda pandang rendah. Suaranya pecah karena berteriak, tetapi dia tidak menghentikan amarahnya. Kami menggunakannya untuk mengusir mereka, tetapi itu tidak cukup karena masih dalam proses penciptaan. Jadi, miliaran manusia terus mati dan mengorbankan diri mereka sendiri. Namun, kami tidak menyerah. Kami terus menyempurnakannya dan meneliti jalur garis keturunan yang bahkan tidak dimiliki binatang buas. Kami tidak merampok sistem mereka, kami mengambilnya dan menciptakan sistem lain yang unik hanya untuk kami manusia. Alam semesta tidak menunjukkan jalan kami, jadi kami yang menciptakannya dengan tangan sendiri. Anda mengatakan bahwa kita manusia tidak memiliki atribut unik yang membedakan kita dari yang lain. Anda salah, kita memiliki atribut terbaik yang ada di alam semesta. Ia menepuk dadanya dan berkata, kita tidak lelah, kita tidak goyah, dan kita tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Kita mungkin jatuh miliaran kali, tetapi kita selalu berhasil bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Inilah ras manusia, ini ras saya dan saya bangga menjadi bagian darinya. Ia menutup keran shower dan berkata dengan tenang sambil mengerutkan bibir, di sisi lain, kalian adalah bagian dari ras yang unggul. Alam semesta memberimu semua yang kalian butuhkan, memberimu semua yang kalian inginkan. Namun, kalian masih ditangkap dan disegel selama jutaan tahun oleh orang lain. Dia menenangkan diri dan meninggalkan kamar mandi tanpa mengenakan pakaian, tidak peduli dengan darah yang menetes dari telapak tangannya. Jadi, aku bertanya lagi padamu, beraninya kau meremehkan kami? Tanyanya dengan nada dingin. 3 hari telah berlalu sejak Felix membentak Asna. Sejak saat itu, Felix sama sekali tidak menghiraukannya. Ia tidak menanggapi permintaan maafnya, dan tidak pula repot-repot membahas apa yang terjadi di kamar mandi. Ia terus melatih staminanya dengan menaiki tangga setiap hari dan melatih otot tubuhnya dengan menghabiskan waktu berjam-jam di pusat kebugaran. Terakhir, memeriksa hotel dan fasilitas lain di pulau itu sambil mencatat hal yang menarik perhatiannya di buku catatannya untuk menyempurnakan rencana selanjutnya. Di atas bukit, Felix duduk di bangku dan fokus mengamati hotel dari atas. Namun fokusnya terpecah oleh rengekan Asna lagi. Felix, berhentilah mengabaikanku. Aku benar-benar minta maaf atas ucapanku. Aku tidak menyadari betapa besar usaha yang harus dilakukan manusia untuk bertahan hidup. Saya tidak pernah berinteraksi dengan ras seperti Anda, yang tidak disukai oleh alam semesta, karena saya menghabiskan seluruh hidup saya dikelilingi oleh makhluk-makhluk dari ras saya dan orang lain yang memiliki kekuatan yang sama dengan kami. Jadi, pandangan saya menjadi tidak tepat ketika saya menganalisis ras Anda. Sekarang setelah saya tahu bahwa sistem garis keturunan ras Anda dibuat dengan keringat dan darah, saya sangat menghormatinya. Dan saya bahkan dapat membantu Anda dalam menyempurnakannya, membuka kemungkinan yang tak terbatas. Felix tidak dapat terus berpura-pura tuli setelah mendengar bagian terakhirnya meskipun dia punya firasat kuat bahwa Asna tidak meminta maaf dengan tulus dan mengatakan hal itu untuk mendapatkan kerjasamanya. Detak jantungnya sedikit lebih cepat karena dia tahu bahwa wanita itu membaca ingatannya, yang berarti dia memiliki detail lengkap tentang bagaimana manusia berintegrasi. Jadi, mendengar wanita itu mengatakan bahwa dia punya cara untuk memperbaikinya sangat menyentuh hatinya. Lagi pula, impian setiap manusia di galaksi Bima Sakti adalah untuk menembus kemacetan alam asal dan melangkah ke alam yang lebih tinggi. Sayangnya, lebih dari 600.000 tahun telah berlalu dan tidak seorang pun berhasil membuka jalan lain ke depan. Yang lebih buruk lagi adalah kekuatan manusia menurun perlahan selama bertahun-tahun karena semangat penelitian untuk jalur garis keturunan telah mati sepenuhnya setelah terciptanya klan. Untuk memahami mengapa klan merusak masa depan manusia, pertama-tama kita harus memahami bagaimana sistem garis keturunan terbentuk. Berdasarkan pengetahuan Felix yang diperoleh dari data publik gratis di UVR, manusia di bagian lain galaksi terlahir seperti penduduk bumi dengan tubuh lemah, tanpa inti batin, roh, atau sihir untuk berkembang seperti ras lain. Satu-satunya yang mereka miliki adalah ketertarikan yang lemah terhadap unsur-unsur, sesuatu yang dimiliki setiap ras sebagai hal mendasar. Maka karena tekanan perang dari ras binatang dan makhluk hampa,
mereka pun punya ide untuk menggabungkan garis keturunan binatang yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, dengan afinitas mereka yang lemah terhadap elemen-elemen mereka. Percobaan pertama berakhir dengan meledaknya tubuh manusia, karena mereka tidak dapat menahan tekanan untuk mengganti garis keturunan bawaan aslinya dengan yang lain, terutama jika afinitas unsur tubuh berbeda dari afinitas binatang. Jadi manusia mencoba hal yang berbeda. Pertama, mereka menciptakan perangkat yang dapat memindai afinitas mereka terhadap unsur-unsur. Kedua, mereka hanya mencoba mengintegrasikan 1% dari garis keturunan binatang buas, bukan 100% seperti sebelumnya. Prosesnya sangat menyakitkan, dan banyak yang mati karena tidak bisa menanganinya. Namun, yang lain yang berhasil bertahan hidup berhasil memiliki 1% garis keturunan spesies lain di tubuh mereka. Mereka menyebut proses ini kebangkitan. Setelah berhasil terbangun, seseorang secara resmi memulai perjalanan memurnikan garis keturunan binatang buas. Alam ini disebut 3 tahap pemurnian atau singkatnya alam pemurnian. Alam ini meliputi pemurnian garis keturunan seseorang untuk mencapai 99% integrasi. Langkah pertama disebut kemurnian rendah, dan untuk mencapainya orang tersebut perlu mencapai 30% integrasi. Langkah kedua disebut kemurnian tinggi dan membutuhkan 60%. Langkah terakhir disebut kemurnian asal, yang berarti garis keturunan hampir mencapai kemurnian yang sama dengan binatang itu sendiri. Diperlukan integrasi untuk mencapai 99%, yang juga merupakan puncak dari tahap pemurnian. Setiap kali seseorang mencapai 15% integrasi, ia memiliki kesempatan untuk memperoleh kemampuan pasif dari binatang itu seperti ketahanan terhadap api, penglihatan malam, ketahanan terhadap racun, .dll. Itu disebut langkah-langkah minor. Hanya ada 3 langkah minor, 15%, 45%, 75%. Saat mencapai tahap utama seperti kemurnian rendah, yaitu 30%. Ia memperoleh kemampuan aktif dari binatang itu, seperti siluman, napas api, peluru angin, .dll. Ada juga 3 tahap utama, 30%, 60%, 99%. Artinya, selama berlangsungnya tahap pemurnian, dari 0% hingga 99%, ia dapat memperoleh 3 kemampuan aktif dan 3 kemampuan pasif spesies. Manusia terjebak di wilayah ini selama lebih dari 1 juta tahun, tidak tahu bagaimana cara meningkatkan diri lebih jauh atau bagaimana cara melepaskan diri dari belenggu garis keturunan mereka. Manusia di seluruh galaksi Bima Sakti tidak ada hubungannya dengan penduduk bumi. Sampai seorang wanita ajaib bernama Mariana muncul dan memecahkan masalah ini dengan cara yang paling cerdik. Dia menggunakan garis keturunan dari binatang tingkat tinggi untuk menggantikan garis keturunannya, dan karena binatang mengikuti hierarki ketat yang terukir dalam jiwa mereka, garis keturunan itu hanya bisa diganti dengan patuh. Namun jika dia hanya melakukan ini, maka semua usahanya untuk berintegrasi dengan binatang buas pertama akan sia-sia, sebab semua kemampuannya akan hilang pula. Untuk mengatasi hal ini, dia melakukan apa yang tak seorang pun berani melakukannya, yaitu mengukir satu kemampuan pilihannya secara permanen dari binatang buas pertama, dalam 1% garis keturunan aslinya. Jika dia gagal, dia akan menghancurkan apa yang membuatnya unik dibandingkan orang lain, karena 1% terakhir yang tersisa adalah segalanya bagi manusia. Sejak saat seseorang ingin menyatukan 100% garis keturunan makhluk lain, ia tidak akan lain kecuali salinan dari binatang itu sendiri. Beruntungnya, keberanian dan kerinduannya untuk meningkatkan kekuatan umat manusia membuahkan hasil, ketika prosesnya berakhir dengan keberhasilan. Ini menandai terciptanya alam kedua, alam pengganti, yang juga merupakan wilayah terpanjang dari semuanya, karena memiliki 6 tahap penggantian. Setiap tahap mengikuti prinsip yang sama dari wilayah pemurnian, hanya saja kali ini setiap tahap memiliki garis keturunan yang berbeda dari binatang yang berbeda. Dimulai dengan tahap pertama penggantian. Bloodliner diminta untuk mengganti garis keturunan pertama yang ia bangun, dengan menggunakan garis keturunan binatang lain yang tingkatannya lebih tinggi darinya. Ini akan memungkinkan transisi yang lancar di antara keduanya. Karena jika ia mengganti seekor binatang buas dengan binatang buas lain yang tingkatannya sama, akan terjadi peperangan di dalam tubuh, karena keduanya akan terus-menerus berusaha mengalahkan satu sama lain untuk mendapatkan hak untuk tetap berada di dalam tubuh inangnya. Hal ini biasanya menyebabkan pemiliknya mati kehabisan darah. Itulah sebabnya untuk menghindari hal ini,
seseorang harus menghormati hierarki binatang buas dan hanya mengganti garis keturunan dengan yang lain yang dapat menindasnya. Tingkatan monster yang diketahui saat ini adalah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 7. Jadi agar Bloodliner mempunyai pondasi yang sempurna agar bisa mencapai puncak tahap penggantian yang ke-6. Ia tidak boleh mengganti binatang tingkat 1 dengan binatang tingkat 7, supaya tidak terjebak dalam tahap itu selamanya tanpa ada cara untuk maju, sebab saat itu belum ditemukan binatang yang dapat menindas binatang tingkat 7. Seorang Bloodliner yang sempurna harus terbangun dengan binatang tingkat 1 dan mulai menggantinya dengan urutan bertahap dari tingkat 1 ke tingkat 7 hingga mencapai puncak tahap penggantian ke-6. Pada saat itu, ia akan memiliki di gudang senjatanya sejumlah total 6 kemampuan berbeda yang masing-masing dimiliki oleh binatang unik, yang terukir permanen di 1% miliknya. Ditambah dengan 3 kemampuan aktif dan 3 kemampuan pasif dari garis keturunan tahap 6 terbaru. Dengan demikian, terciptalah manusia yang memiliki total 9 kemampuan, dan 3 pasif, yang dapat dikombinasikan sesuka hati untuk menciptakan teknik. Saat manusia mencapai puncak tahap penggantian, mereka mulai memenangkan lebih banyak pertempuran melawan ras binatang, memaksa mereka untuk mundur ketika mereka menyadari bahwa manusia tidak boleh diganggu lagi dan digunakan sebagai makanan. Jadi, para binatang mencoba beralih ke ras lain. Namun, apakah manusia akan membiarkan mereka melakukan hal itu? Tidak seumur hidup mereka. Keadaan berubah ketika manusia menjadi predator dan mulai menyerang balik galaksi ras binatang, atas semua penghinaan yang mereka terima selama beberapa tahun terakhir. Mereka terus menyerang planet demi planet, membunuh dan mengambil garis keturunan binatang buas yang unik untuk digunakan dalam penelitian. Perang ini berlangsung selama lebih dari 100.000 tahun. Dan itu hanya berakhir ketika seorang pria bernama Michael Bardot berhasil menciptakan alam berikutnya setelah alam penggantian, yang ia beri nama alam asal. Dia menggunakan metode penggantian garis keturunan yang sama, tetapi kali ini, dia menggunakan 1% yang memiliki 6 kemampuan terukir padanya untuk menindas 99% dari garis keturunan tingkat 7. Dia menyadari bahwa garis keturunan asli manusia itu lemah. Itulah sebabnya mereka belajar dari orang lain dan menggunakan jalan mereka. Namun, saat itu garis keturunan manusia memiliki jumlah kemampuan yang sama dengan binatang tingkat 7. Ia tidak melihat alasan lagi untuk terus menggunakan jalan mereka. Sekarang saatnya bagi manusia untuk kembali ke asal mereka, lebih kuat dari sebelumnya. Lagi pula, berada di puncak alam pengganti berarti mereka memiliki otoritas sah dalam ras manusia. Jadi dia mencoba melahap 99% garis keturunan tingkat 7 hanya dengan menggunakan 1% miliknya. Suatu tugas yang hanya orang gila akan coba lakukan karena jika mereka gagal dalam proses tersebut, hanya kematian yang menanti mereka. Lagi pula, berada di puncak alam pengganti berarti mereka memiliki otoritas sah dalam ras manusia. Jadi, siapa yang waras akan mengorbankan semua itu hanya untuk mengikuti firasat yang mungkin berujung pada kematian. Namun Bardot tidak peduli dengan otoritas atau keselamatannya. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah membuka jalan ke depan, bagi dirinya sendiri dan generasi mendatang. Sekali lagi, hanya mereka yang tidak takut mati yang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. 3 hari kemudian, ia muncul sebagai pemenang dalam pertempurannya. Para sejarawan hingga saat ini mengklaim bahwa orang-orang mendengar alam semesta bertepuk tangan atas kemenangannya karena ia berhasil menentang pengaturannya. Manusia terlahir tanpa kekuatan dan tidak memiliki apapun untuk menopang mereka. Namun kini, ras sub manusia baru telah lahir. Seorang manusia yang keturunannya akan mewarisi kemampuan dan kekuatan garis keturunannya dan keturunan tersebut akan memiliki jalan hidup yang terbuka sejak lahir, berdasarkan kemurnian garis keturunan asal leluhur mereka. Bardot menamai ras sub manusianya, manusia berbulu putih, sebagai penghormatan terhadap garis keturunan terakhir yang dilahapnya. Sejak saat itu, ras manusia menghentikan perang mereka melawan ras binatang, karena Bloodliner dari alam asal memiliki status bis tingkat 8. Jadi, mereka membiarkan mereka hidup, menggembalakan mereka seperti domba. Setelah itu, peningkatan sistem garis keturunan manusia terhenti total, karena mereka sudah menaklukkan ras yang memberi mereka tekanan sejak awal. Mereka terjebak di alam asal dari 600.000 tahun hingga titik waktu ini. Catatan penulis, Felix tidak hidup di masa ketika invasi binatang buas terjadi. Saya menggunakan ingatannya untuk menceritakan kembali sejarah umat manusia di seluruh galaksi Bima Sakti.
Ringkasan kecil tentang cara membuka kemampuan. Pada 15% pasif. Pada 30% aktif, kemurnian lebih rendah. Pada 45% pasif. Pada 60% aktif, kemurnian lebih besar. Pada 75% pasif. Pada 99% puncak aktif. Kemurnian asal. Total 6 kemampuan. Hati Felix sedikit tersentuh oleh ucapannya. Jadi, dia membalas dengan dingin untuk pertama kalinya dalam 3 hari. Anda mengatakan Anda punya cara untuk meningkatkan sistem kami. Apa maksud Anda dengan itu? Asna yang sudah menduga Felix akan bersikap dingin lagi, jadi girang. Dia menjawab dengan malu-malu. Tidak akan berbohong padamu, aku punya cara yang akan membantumu maju lebih jauh dari rasmu. Tapi, berhasil meningkatkan keseluruhan sistem agar semua orang bisa menggunakannya, itu tugasmu untuk menemukannya. Bukan aku. Felix sedikit melembutkan ekspresi dinginnya setelah melihat dia bersikap jujur padanya untuk pertama kalinya. Baiklah, katakan padaku, keuntungan apa saja yang akan kamu berikan kepadaku jika aku menyetujui kerja sama ini? Asna menjawab dengan kecepatan cahaya karena dia sudah lama menunggunya menanyakan hal ini. Setelah membaca ingatanmu dan melihat bagaimana sistem garis keturunanmu bekerja, aku menemukan banyak cara untuk menghilangkan beberapa keterbatasanmu. Yang pertama adalah, karena status sosial rasku berada di puncak alam semesta. Kita dapat menekan binatang buas atau makhluk apapun yang berada di bawah kita dengan mudah. Ini berarti kamu tidak perlu membatasi diri pada pilihan tingkatanmu. Kamu dapat memilih binatang buas tingkat 7 untuk bangkit dengan lancar. Cara kedua yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda adalah dengan membantu Anda mencapai afinitas puncak dari elemen apapun yang Anda inginkan karena saya adalah asal mula hukum. Elemen hanyalah mainan bagi saya, tetapi saat ini saya sangat lemah sehingga saya membutuhkan sejumlah besar sumber daya elemen untuk membantu Anda meningkatkan afinitas Anda. Terakhir, sementara yang lain hanya dapat memiliki 6 kemampuan dalam garis keturunan 1% mereka sehingga menghentikan mereka mencapai tahap penggantian lebih lanjut, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, seperti halnya saya yang bergabung dengan Anda. Garis keturunan Anda sudah jauh lebih kuat daripada manusia lain. Jadi Anda mungkin dapat memiliki lebih dari 9 kemampuan. Ini hanya perkiraan saya, bisa lebih rendah atau lebih tinggi, waktu yang akan menjawabnya. Dia mengembuskan napas pelan dan menambahkan sekali lagi. Itulah cara yang kutemukan dari ingatanmu saat ini. Aku tidak tahu apakah ini batasku atau masih ada lagi. Aku butuh informasi lain untuk mengetahuinya. Felix hanya mendengarkan dengan kaku tanpa menyela, tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaannya. Ia tahu bahwa hanya dengan satu saja dari metode itu, ia sudah bisa menjadikannya salah satu manusia terkuat, jika tidak yang terkuat jika ia mencapai puncaknya. Tak lama kemudian, ia mengendurkan otot-otot wajahnya dan memperlambat detak jantungnya dengan susah payah. Ia batuk untuk membersihkan tenggorokannya yang kering. Kau benar, metode itu cukup berguna untuk jalur garis keturunanku, tapi memangnya kenapa? Jika harga yang harus kubayar untuk membantumu memisahkan jiwa kita cukup besar untuk menyakitiku, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Menggunakan metodemu atau tidak, aku akan tetap mengelola diriku dengan baik hanya dengan menggunakan ingatan dari kehidupan masa laluku. Sekarang katakan padaku, apa yang kau minta dariku? Tanyanya. Asna menjawab tanpa khawatir tentang penolakannya. Aku hanya perlu bertemu dengan seorang teman lama dari rasku. Dia mengendalikan hukum roh dan jiwa, jadi jika ada yang bisa membantuku, itu hanya dia. Dia lalu menggelengkan kepalanya, tapi kamu tidak perlu khawatir tentang semua ini sekarang, karena kamu terlalu lemah untuk membunuh seekor ayam pun, tingkatkan saja kekuatanmu dengan benar, dan saat aku melihat kamu sudah siap, aku akan memberitahumu di mana menemukannya. Felix mengendurkan bahunya yang tegang, karena sejujurnya dia ingin bekerja sama dengan metodenya. Namun jika harganya terlalu besar untuk dibayar, dia hanya bisa menolak. Baiklah, aku berjanji sekarang jika kau membantuku dengan sepenuh hati, aku tidak akan mengingkari janjiku saat aku sudah cukup kuat untuk membantu. Ia menambahkan dengan nada serius, kau memegang janjiku. Asna berpikir dalam hati, dengan sifatmu yang tak tahu malu, kata-katamu tak ada artinya bagiku. Felix yang bisa membaca pikirannya, mengutuknya, dasar penyihir, jangan berani-beraninya kau mencemarkan nama baikku. Kami keluarga Maxwell memperlakukan kata-kata kami seperti emas. Mungkin anggota keluarga yang lain,
tapi bukan kamu. Aku meragukannya. Dia mencibir. Terserahlah, ayo kita kembali. Hari sudah mulai gelap. Dia berhenti bertengkar dengannya setelah menyadari matahari mulai terbenam. Ngomong-ngomong soal keluarga, aku seharusnya menelepon kakek. Orang tua itu pasti masih hidup sekarang. Ia berjalan sambil memikirkan cara untuk membantu kakeknya agar terhindar dari serangan jantung saat transmisi berlangsung seperti di kehidupan sebelumnya, tanpa memberitahu dia maupun keluarganya. Ia hanya perlu bertahan hidup, karena Felix punya ratusan cara untuk menghilangkan penyakit jantungnya selamanya. 15 menit kemudian, Felix sedang mandi karena keringat yang bercucuran akibat menaiki tangga. Namun, masalah kakeknya masih ada dalam pikirannya. Felix segera menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan kakeknya adalah dengan membawanya ke pulau dan menyiapkan tim medis. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya tanda menolak, karena ia tahu bahwa tim medis tidak akan banyak membantu. Sebab penularan akan membuat mereka takut setengah mati, sehingga mereka tidak akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Sialnya, mereka malah bisa memperburuk keadaan. Dan Felix tidak mau mengambil risiko ini dengan mengandalkan orang lain. Hal ini membuatnya hanya punya satu pilihan, yaitu memperlambat datangnya penularan dengan memberikan petunjuk-petunjuk halus kepada kakeknya. Maka pada hari penularannya, ketidakstabilan emosinya akan berkurang, sehingga pada gilirannya akan menurunkan tekanan darah yang dapat menyebabkan serangan jantung serius. Ada banyak cara lain yang bisa ia lakukan untuk menurunkan risiko, seperti memberinya pil tidur atau membuatnya pingsan. Namun, ia paham bahwa ia tidak akan bisa melakukannya tanpa menjelaskan alasan sebenarnya kepada kakeknya. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu mati, kakek. Bagaimana mungkin kau tidak melihat cucumu tumbuh menjadi orang hebat? Ia tersenyum lembut sambil mengingat perhatian tersembunyi yang diterimanya saat ia masih muda. Setiap kali para tetua ingin menghukumnya ketika dia mengamuk dan mempermalukan nama keluarga. Kakeknya memohon agar mereka memberikan keringanan hukuman kepadanya, meskipun ia menyadari bahwa Dewan hanya akan menyetujui permintaannya dengan memperdagangkan sesuatu yang bernilai yang dapat memicu hukuman. Kalau saja sepupunya Olivia tidak memberitahunya tentang barang-barang yang diperjualbelikan kakeknya demi kesejahteraannya dalam keluarga, ia tidak akan pernah tahu berapa banyak harta yang hilang dari kakeknya. Ia lalu mengambil telepon genggamnya dan menghubungi nomor kakeknya. Kakek, kali ini giliranku untuk menjagamu. Dering-dering-dering. 5 menit kemudian, Felix meneleponnya lebih dari 10 kali namun tidak ada jawaban. Dia mengencangkan genggamannya pada ponselnya. Bajingan tua ini tidak pernah berubah. Dia mungkin ada di bar bersama para tetua keluarga lainnya. Dia berhenti meneleponnya dan memanggil Olivia sepupunya, berencana untuk menyapanya. Dering-dering-dering. Sayangnya, dia menutup teleponnya 5 kali. Felix benar-benar marah. Namun, dia tidak meletakkan teleponnya, dia terus menghubungi nomor masing-masing sepupunya. Namun, mereka semua tetap menghubunginya. Marah besar, dia membanting telepon itu ke tanah, tidak mampu menahannya lagi. Aku lihat kalian bajingan masih mengikuti buku panduan aliansi anti-Felix. Jika aku tidak mengerjaimu sampai mati pada hari penilaian keluarga, aku akan makan kotoran. Dia mengumpat sambil berjalan menuju tempat tidur dengan tangan terkepal di tengah tawa mengejek Asna. Keesokan paginya, pukul 10. Felix terbangun sambil meregangkan tubuhnya yang sakit. Ia lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat dia menanggalkan pakaiannya dan memasuki kamar mandi, dia terdiam sesaat ketika menyadari sesuatu yang tidak pernah dia sadari. Apakah Asna bisa melihat tubuhku yang telanjang? Aku sudah mandi dan berganti pakaian berkali-kali, tetapi dia tidak pernah mengatakan apapun tentang itu. Padahal sebelumnya dia bilang dia bisa melihat semuanya. Bukankah itu berarti aku benar-benar telanjang seperti sepotong daging murahan baginya sekarang? Asna memutar matanya setelah si idiot ini akhirnya menyadarinya. Namun dia tetap tidak mau mengakuinya. Apa yang bisa dilihat, dasar bodoh. Aku tidak tertarik pada tubuhmu. Jangan lupa kita berasal dari ras yang berbeda, jadi selera kecantikan kita berbeda. Tidak seperti Anda yang terangsang saat melihat dua anjing beradu, bukan? Tanyanya bercanda. Sayangnya, tanggapannya yang setengah hati tidak berhasil menipu Felix karena dia tahu apa yang dikatakannya adalah omong kosong belaka. Kecuali untuk bagian terakhirnya, tentu saja. Dia memegang handuk erat-erat di sekeliling tubuhnya, seolah-olah dia diserang oleh tatapan mata wanita itu,
dan berkata dengan nada marah yang dibuat-buat, "Jangan bohongi aku belum berusia 3 tahun. Aku tahu pasti bahwa mayoritas orang lebih tertarik pada ras yang berbeda, karena semua orang ingin mencoba rasa yang baru. Aku tidak keberatan kau melihatku telanjang. Tapi ingatlah setiap kali kau melihat tubuhku yang telanjang, kau juga berhak melihat tubuhmu yang telanjang, itu adil." Ia menggaruk pipinya sambil mengatakan tujuan sebenarnya dari semua ini tanpa sedikit pun rasa malu. Asna yang menyadari bahwa dirinya tertangkap basah tersipu malu mendengar tawaran agresifnya, tetapi dia tidak menolaknya. "Aku tidak keberatan membiarkanmu melihatku telanjang, tetapi, apa kau sanggup melakukannya?" Felix merasa harga dirinya sebagai lelaki terluka karena ejekannya. "Tunggu saja, saat aku membangkitkan garis keturunanku, aku akan bisa memasuki kesadaranku. Saat itu mari kita lihat siapa yang tidak akan menghadapi siapa." Setelah mengatakan apa yang dikatakannya, dia masuk ke kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat sambil menyeringai, tidak peduli lagi dengan tatapan matanya. 10 menit kemudian, Felix memegang telepon rusak di tangannya sambil mengernyitkan alis. Semua ini salah bajingan-bajingan itu, beraninya mereka bersikap kejam dan menjauhiku seperti ini. Aku hanya mengerjai mereka beberapa kali. Apakah mereka harus bertindak sejauh ini? Dia melempar telepon itu ke tempat sampah dan menuju pintu kamar. "Jack, bawakan aku ponsel yang lain, punyaku rusak. Aku akan kembali malam ini seperti biasa, berikan padaku kalau begitu," perintahnya pada Jack yang sedang menjaga pintu. "Sesuai perintah Anda, Tuan Muda." Felix mengangguk dan berjalan menuju tangga. Setengah jam kemudian, Felix sedang berjemur di pantai dengan segelas jus semangka sambil memikirkan masa depannya. Dia menyadari bahwa dia perlu melakukan banyak perbaikan pada jalur garis keturunannya. Bagaimanapun, metode yang ditawarkan Asna mengubah permainan dalam banyak hal. Dimulai dengan kemampuan untuk membantunya mencapai afinitas puncak elemen apapun yang diinginkannya. Orang-orang rela membunuh untuk mendapatkannya karena setiap orang dilahirkan dengan ketertarikan acak terhadap elemen acak. Ini semua tentang keberuntungan bagi umat manusia. Dalam kehidupan sebelumnya, saat hari penilaian keluarga, Felix dipindai oleh Gelang Up dan menemukan bahwa dia memiliki afinitas terhadap elemen tingkat jarang yaitu racun, di samping sedikit afinitas terhadap elemen tingkat langka yaitu ilusi. Dia mendesah. Orang yang baik dan menyenangkan seperti dia memiliki unsur-unsur yang kejam dan licik itu benar-benar mengejutkan semua orang selama penilaian. Asna mencibir, "Siapa yang ingin kau tipu? Selama hari itu tidak ada yang terkejut saat melihat elemenmu, hanya kau saja." Berkat mereka, dia tidak langsung didiskualifikasi dari keikutsertaan di perkemahan pelatihan, yang merupakan suatu hal yang membahagiakan, sebab dia mendapat penghargaan berupa garis keturunan anakonda besar tingkat 1 yang tidak umum, yang kemudian dia gunakan untuk bangkit di kemudian hari. Dia menambahkan lebih banyak garam ke lukanya. Mereka mungkin berpikir dalam benak mereka. Seperti yang diharapkan, hanya unsur-unsur itu yang dapat melengkapi sifatnya yang keji. Dia mengabaikannya dan memikirkan dua elemen yang berhasil membantunya mendapatkan persetujuan dari Dewan Keluarga. Racun dan ilusi. Berkat mereka, dia tidak langsung didiskualifikasi dari keikutsertaan di perkemahan pelatihan, yang merupakan suatu hal yang membahagiakan, sebab dia mendapat penghargaan berupa garis keturunan anakonda besar tingkat 1 yang tidak umum, yang kemudian dia gunakan untuk bangkit di kemudian hari. Kali ini juga, ia akan menerima garis keturunan buruk yang sama yang memberinya awal yang buruk. Karena hanya monster dengan peringkat langka atau lebih tinggi yang memberi tuan rumah 3 kemampuan pasif dan 3 kemampuan aktif. Sementara itu, anakonda hanya memberinya 2 kemampuan pasif dan 2 kemampuan aktif yang bahkan tidak begitu bagus. Satu dibangkitkannya pada kemurnian 30% lebih rendah yang disebut gigitan racun asteris, dan yang satu lagi pada kemurnian asal 99% yang disebut cekik asteris, yang juga merupakan kemampuan terkuat anakonda. Tetapi kali ini segalanya berbeda ketika keluarga itu melihat rencana besarnya untuk mengubah pulau itu menjadi surga yang hanya akan menampung kaum elit dunia. Mereka akan senang dan memberinya hadiah berupa binatang langka sebagai ganti anakonda murahan. Felix tiba-tiba bertanya pada Asna, "Menurutmu, berapa banyak waktu dan sumber daya yang akan kamu perlukan untuk meningkatkan afinitas racun dan ilusiku hingga mencapai puncaknya?" Dengan afinitas racunmu sebesar 59% dan ilusi sebesar 12%, menurutku racun itu akan memakan waktu setidaknya 6 bulan hingga setahun jika kau terus-menerus memberiku sumber daya yang memiliki elemen yang sama.
Dan tentu saja semakin tinggi kualitasnya, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Mengenai elemen ilusimu, aku hanya bisa menebak karena ini pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini. Aku akan membutuhkan waktu 10 tahun dengan menggunakan elemen dengan kualitas terendah, dan ini hanya karena kau memiliki ketertarikan padanya, sedangkan untuk elemen lain yang sama sekali tidak kau sukai. Akan butuh waktu lama untuk membangkitkannya, itu sebabnya kau membutuhkan ramuan elemental untuk memulai prosesnya. Felix tidak terkejut dengan sulitnya meningkatkan afinitas unsur, sebab ia tahu bahwa ketika manusia lahir dengan suatu unsur, ia akan terikat dengan unsur itu sepanjang hidupnya. Hanya beberapa sumber daya puncak yang dapat membantu seseorang mendapatkan elemen lain atau meningkatkan afinitasnya. Dan sumber daya tersebut sangat sulit diperoleh manusia karena diperebutkan oleh ras yang lebih kuat. Felix segera mengambil keputusan untuk fokus pada elemen racunnya terlebih dahulu untuk meningkatkannya hingga 100%. Jadi dia bisa mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar saat menggunakan kemampuannya dan selama integrasi. Setelah Felix membuat keputusannya mengenai metode peningkatan afinitas, ia beralih ke metode berikutnya, yang akan memungkinkannya memilih tingkatan garis keturunan manapun untuk diintegrasikan, tanpa perlu khawatir mengenai kelancaran penggantian yang akan terjadi setelahnya. Status sosial Asna di dunia ini sangat tinggi. Bahkan, garis keturunan binatang tier 7 pun hanya bisa digantikan tanpa harus mengeluarkan kentut di hadapannya. Dengan demikian, memungkinkannya untuk bangkit bahkan dengan garis keturunan tingkat 7, alih-alih membangun fondasi yang baik seperti yang lain secara bertahap dari tingkat 1 ke tingkat 7. Tetapi meskipun ia memiliki kebebasan untuk memilih tingkat binatang apapun, ia masih dipaksa untuk menggunakan tingkat 1 di awal, karena garis keturunan diberikan oleh keluarga. Dan jika dia tidak memilih untuk menggunakannya, dia tidak akan dapat berintegrasi seperti sepupunya dan bergabung dengan kamp pelatihan keluarga. Bahkan jika dia menginginkan sesuatu yang lebih baik dan mengetahui 100 cara untuk mendapatkannya, dia tetap membutuhkan gelang up terlebih dahulu untuk menghubungkannya dengan DUVR. Namun untuk mendapatkan gelang tersebut ia harus bergabung dengan perkemahan, karena pemenangnya akan mendapatkannya sebagai hadiah. Pada akhirnya, tidak masalah jika ia dapat menggunakan tingkatan apapun yang ia inginkan, karena ia tidak memiliki kekuatan atau jaringan untuk memperoleh tingkatan yang lebih baik. Jadi, ia hanya dapat menggunakan tingkatan yang mereka berikan kepadanya dengan patuh. Hanya ketika ia memperoleh gelang up dan memasuki UVR, ia akan memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai keinginannya. Jadi, memperolehnya adalah langkah terpenting di masa depannya. Adapun garis keturunan manusianya yang memiliki kapasitas untuk menampung 9 kemampuan, untuk saat ini, itu sama sekali tidak berguna. Ketika ia mencapai puncak tahap penggantian ke-6, barulah ia akan mulai berpikir tentang cara menggunakannya dengan benar. Terhibur, dia mengangkat alisnya setelah menyadari bahwa ketiga metode itu sama sekali tidak berguna baginya sekarang. Dia hanya bisa menyatukan garis keturunannya seperti yang lainnya. Felix segera menutup mulutnya dan menyelam lebih dalam ke laut. Baiklah, ini rencanaku untuk saat ini, kejutkan Dewan Tetua dengan hotelku, dapatkan garis keturunan yang berperingkat baik, bergabung dengan kamp pelatihan keluarga, hajar habis sepupu-sepupuku yang menutup telepon, dan menangkan gelang up yang akan membuka jalanku. Dia menanggalkan pakaiannya dan pergi berenang sambil mengolok-olok Asna sehingga dia hanya bisa menonton dan tidak berenang seperti dia. Marah dengan ejekan itu, Asna berjanji padanya bahwa dia tidak akan tidur dengan tenang malam ini. Felix segera menutup mulutnya dan menyelam lebih dalam ke laut. Asna menyeringai mendengar penyerahannya. Kembali ke hotel, Felix sedang menekan nomor di telepon barunya yang diberikan Jack kepadanya. Klakson-klakson. Kok, suara geram terdengar di ruangan itu. Apa yang kau inginkan, dasar bajingan? Kau masih berani meneleponku setelah menganggap tradisi keluarga sebagai lelucon. Beruntung kau berada di antah berantah. Kalau tidak, aku akan menghajarmu habis-habisan. Felix menjauhkan telepon dari telinganya, dan menjawab dengan nada gembira, ayo, kakek, aku juga merindukanmu. Dan berhentilah marah padaku, sialan, hatimu yang rapuh tidak sanggup menahannya. Kakeknya terbatuk saat mencoba berteriak padanya. Siapa yang kau panggil kakek tua, batuk, kulihat kau sudah tumbuh besar setelah tinggal di pulau itu selama setahun. Tunggu saja, aku akan datang, dan aku akan membawa ikat pinggangku. Felix sangat gembira ketika mendengar ini karena ia menduga akan mendapat penolakan keras saat memintanya untuk bepergian ke sini.
Haha, aku tantang kamu datang ke sini dan cambuk aku Felix kan sudah dewasa, aku nggak takut lagi sama kamu. Bagus, bagus, bagus. Nak, aku harap kamu juga punya keberanian yang sama saat aku datang besok. Felix kemudian mendengar kakeknya berseru keras, "Jaye, batalkan semua rencanaku besok. Aku akan ke Pulau Sky Pearl. Tunggu aku, nak, ambil ikat pinggangku." Haus darah. Felix sadar bahwa ia sedikit berlebihan, karena teknik cambukan kakeknya yang terukir kuat dalam ingatannya mulai muncul kembali. Ia menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, "Kakek, tidakkah menurutmu tidak perlu membawa cambuk saat mengunjungi cucumu tersayang?" "Hehehe, sudah terlambat untuk menyesal sekarang, nak. Sampai jumpa besok sore. Selamat tinggal, aku tutup telepon dulu, ada dokumen yang harus diselesaikan." Felix pasti akan mempercayainya seandainya dia tidak mendengar para tetua di belakang bernyanyi dan minum sepuasnya, meski tahu tubuh mereka yang sakit tidak sanggup mengatasinya. Felix berkata dengan hangat, "Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa besok, di tanah Amerika, di pinggiran kota New York, di bar yang berperabotan lengkap." Seorang lelaki tua berjanggut putih, kepala botak, kerutan di seluruh wajahnya, dan mata coklat keruh, mengerutkan kening sambil menatap layar ponselnya yang gelap. "Kenapa bajingan ini bertingkah lemah? Apakah pulau ini benar-benar mengubahnya? Tahun lalu dia adalah penjahat dalam keluarga. Sepertinya aku harus mengunjunginya besok untuk menengoknya, dia benar-benar membuatku sangat khawatir." Tepat saat ia ingin mengenang masa-masa yang dihabiskannya bersama cucunya, sebuah tamparan terdengar keras dan jelas di bar, saat sebuah tangan menamparkan kepalanya yang botak. Memukul. Saat tamparan itu terdengar, seluruh bar terdiam sesaat, lalu meledak dengan tawa mengejek. Hahaha, kakek Felix terbangun dari keterkejutannya mendengar tawa mereka. "Benjamin, dasar manusia rendahan. Kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan berlari telanjang di bar. Aku bersumpah." Dia menghabiskan sebotol penuh minuman keras dalam sekejap mata dan melemparkannya ke Benjamin, yang bersembunyi di bawah meja bar, sambil menduga akan mendapat balasan seperti itu. Malam itu jam 2 dini hari. Orang-orang bersumpah bahwa mereka melihat dari jendela mereka, seorang lelaki tua berlari telanjang dengan wajah mabuk yang mesum di sekitar bar. Setelah menutup telepon, Felix memesan layanan kamar untuk membawakannya makan malam. Dia berbaring di tempat tidur dengan satu kaki di atas kaki lainnya sambil berpikir, sekarang kakek akan datang besok. Bagaimana aku akan menahannya di pulau ini selama lebih dari 10 hari sampai penularannya berakhir? "Asna, kau ahli dalam hal menyegel. Maukah kau berbagi beberapa ide tentang cara menyegel kakekku di pulau?" Tanyanya tiba-tiba kepada Asna. Satu-satunya balasan yang diterimanya adalah Asna mengacungkan jari tengahnya ke udara, sambil mengumpat, "Persetan denganmu, dan jangan bawa-bawa aku ke masalah keluargamu." Felix mendesah tak berdaya karena ia tahu pasti, bahwa kakeknya tidak bisa menjauh dari teman-teman minumnya yang sudah pensiun. Jadi ia akan langsung pergi begitu saja saat ia memeriksa keadaan Felix. Ini membuat Felix hanya punya 3 pilihan, dan tidak ada satu pun yang bagus. Pertama, dia bisa mengurungnya di kamar dengan paksa. Namun, itu tidak akan berhasil karena para pelayan akan lebih mendengarkan perintah kakeknya daripada perintah Felix. Kedua, Felix bisa membuatnya koma. Namun, rumah sakit kumuh di pulau itu tidak mampu menangani 2 pasien koma pada saat yang bersamaan. Lagi pula, Clyde sudah ada di sana. Belum lagi, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri saat kakeknya bangun. Pilihan terakhir dan juga yang paling memungkinkan adalah Felix menjadi orang jahat dan memanfaatkan cinta tanpa syarat kakeknya untuk melawannya. "Aku akan berpura-pura depresi karena kesepian di pulau, dan aku butuh teman keluarga atau aku akan menyakiti diriku sendiri. Jika kakek melihat ini, dia akan tinggal sampai dia memastikan aku baik-baik saja." Ini rencana yang benar-benar kacau, tapi menyelamatkannya dari kematian adalah hal yang setimpal. 10 menit kemudian, Felix menghabiskan makan malamnya dan berganti piyama. Ia lalu menutupi tubuhnya dengan selimut dan tertidur lelap. Sayangnya hal itu tidak berlangsung lama, karena Asna menepati janjinya dan bernyanyi dengan suara lantang seperti sebelumnya, "Yaya, ding dong, ding dong. Cintaku padamu bertambah lebar dan panjang." Felix terbangun sambil berteriak, "Cukup. Dasar penyihir, aku punya hari besar besok. Aku harus dalam kondisi terbaikku,
atau kakekku akan mengira aku memakai narkoba lagi. Kenapa aku harus peduli? Kau terus menghinaku dan menggodaku hari ini. Kau menuai apa yang kau tabur, katanya sambil mendengus. Felix mendesah tak berdaya dan meminta maaf. Baiklah, saya minta maaf. Bisakah saya tidur dengan tenang sekarang? Karena kamu tulus, silakan saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Felix menjadi rileks setelah mendengar itu dan menutup matanya lagi. Pagi pukul 10.39 hari sebelum kekacauan besar. Felix menyalakan TV dan masuk ke menu Netflix. Setelah itu, dia mengklik setiap film yang ditontonnya tentang invasi alien, dari film klasik seperti Independence Day hingga film baru yang rilis pada tahun 2024. Rencananya adalah menonton film invasi alien setiap hari sampai transmisinya tiba. Jadi alam bawah sadar kakeknya akan mencatat bahwa invasi alien bukanlah masalah besar. Ini akan sedikit menurunkan ketidakstabilan emosional yang akan memaksa tekanan darahnya meningkat dan memberinya serangan jantung parah yang tiba-tiba. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak, tetapi patut dicoba. Setelah membuat daftar putar film yang penuh dengan film-film itu, ia mematikan TV dan membuka ponselnya untuk menjelajahi internet dan melihat berita terkini. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Lihat dan saksikan, krisis di Timur Tengah mencapai puncak baru pada tahun 2024, karena perang antara Arab Saudi dan Iran sudah mencapai titik penggunaan pasukan bersenjata. Perang benar-benar telah terjadi di antara keduanya. Warga di seluruh dunia mengikuti setiap pembaruan tentang situasi perang terkini, karena ketakutan mereka terhadap perang nuklir yang meletus di antara keduanya. Karena Iran memilikinya dan Amerika yang mendukung Saudi tidak akan ragu untuk menggunakannya juga sebagai pembalasan. Perang kalian akan berubah menjadi lelucon yang sangat lucu 9 hari kemudian saat kerajaan Alexander tiba. Jadi nikmatilah selagi masih ada, karena medan perang baru untuk seluruh planet akan segera tiba. Ia lalu beralih ke bagian hiburan yang sedang ramai dibicarakan dan terkekeh geli setelah teringat bahwa platform hiburan akan dicabut sepenuhnya. Hollywood, Bollywood, animasi, dan studio game, semuanya harus tutup ketika Universal Virtual Reality (UVR) hadir. Karena segala sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan ada dengan 100% realisme. Belum lagi platform fighting terhebat yang didukung oleh banyak ras, The Supremacy Games. Siapa yang mau menonton film, jika Anda bisa menjalaninya? Siapa yang mau bermain permainan peran, jika Anda bisa menjadi diri sendiri di dalam dunia sihir tanpa batas? Akhirnya, siapa yang mau menonton pertandingan olahraga atau bela diri yang penuh dengan aturan dan batasan demi keselamatan pemain, sementara The Supremacy Games tidak peduli? Tidak ada yang peduli jika Anda meninggal dalam pertandingan, karena itu adalah bagian dari aturan. Ia cepat bosan dengan apa yang dilihatnya dan mematikan teleponnya. Kemudian, ia berganti pakaian olahraga dan meninggalkan suite, menuju pusat kebugaran. 2 jam kemudian, Felix berdiri di depan cermin dengan tenang, membetulkan setelan bisnis yang dikenakannya untuk menyambut kakeknya. Bagaimanapun, terlepas dari apakah hotel itu tidak akan laku di mata publik, Felix tetap harus menunjukkan bahwa ia menganggap serius proyek kebangkitan ini saat bertemu kakeknya. Kalau tidak, ia tidak akan pernah mendengar akhir dari proyek ini. Setelah mengagumi ketampanannya sejenak, dia meninggalkan kamarnya dan memerintahkan Jack, "Antarkan aku ke bandara, kakekku akan segera mendarat di sana." Robert Maxwell yang legendaris akan tiba di pulau, kunjungan ini harus disertai dengan jamuan makan, kata Jack dengan kagum sambil bergegas mengejarnya. Setelah keluar dari lift, Jack tiba-tiba bertanya, "Bolehkah saya minta izin untuk meminta para pelayan menyiapkan satu untuk malam ini?" "Lakukan sesukamu. Ingat, jangan menambahkan alkohol. Kau tahu kondisi kakekku. Anda tidak perlu khawatir Tuan Muda. Saya akan mengawasi perjamuan ini secara pribadi." "Baiklah, masuk dan berkendara." Tidak lama lagi dia akan mendarat. Setelah berkendara selama setengah jam, mereka tiba di sebuah bandara tua yang tertutup karat dan ditumbuhi lumut, membuatnya tampak seperti bangunan terbengkalai yang hampir runtuh dengan sendirinya. Kalau bukan karena petugas keamanan, yang lebih terlihat seperti gelandangan yang duduk di samping pintu masuk, seluruh pemandangan akan terlihat lebih suram dan suram. Beberapa menit kemudian, Felix dan Jack berjongkok di samping penjaga itu sambil memegang sekaleng bir. Mereka mengobrol dan bermain kartu untuk menghabiskan waktu sebelum kakeknya datang. Pukul 2.15 siang.
Suara memekakkan telinga dari pendaratan jet pribadi bergema di seluruh bandara. Penjaga, Jack, dan Felix mendekati jet itu sambil mengenakan headset peredam bising. Saat mereka tiba di dekatnya, pintu jet itu perlahan terbuka, diikuti oleh tangga yang menurun hingga mereka menyentuh tanah. Di depan pintu seorang lelaki tua mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi biru berdiri tegap dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kepalanya yang botak bersinar setiap kali sinar matahari melewatinya. Matanya tampak serius, menunjukkan bahwa ia datang ke sini untuk urusan serius. Sayang sekali citra itu hancur setelah mereka melihat ikat pinggang panjang dan tebal yang melilit tangannya seperti sarung tinju. Felix yang baru saja hendak berhamburan kegirangan dan memeluk ayahnya langsung berhenti setelah melihat ikat pinggang yang dulu dipakai untuk mendisiplinkannya semasa kecil. Maka, dia pun mundur selangkah dengan keringat dingin membasahi dahinya, tidak berani melangkah maju lagi. Kenangan saat-saat ia tinggal di rumah kakeknya, setelah orang tuanya meninggal, memenuhi kepalanya dengan gambaran yang tidak akan pernah bisa dihapusnya. Ia sudah bisa mendengar suara kakeknya dalam benaknya, berani sekali kau mencuri celana dalam sepupumu Olivia saat ia sedang mandi. Dasar bajingan, kau memaksanya berjalan-jalan tanpa mengenakan apapun di baliknya. Orang tuanya datang mengadu padaku bahwa ia menangis sepanjang hari. Lalu terdengar suaranya yang menangis dan meratap karena kesakitan pantatnya yang dicambuk dengan ikat pinggang. Maafkan aku, tolong hentikan, aku tidak akan pernah melakukannya lagi, Awa. Dia berusia 12 tahun saat itu. Felix membuang kembali kenangan itu ke bagian terdalam pikirannya dan menyegelnya lagi. Dia benar-benar merasa bahwa dirinya yang masih muda adalah bajingan yang perlu dihajar. Tapi tetap saja kau bajingan. Asna bergumam pelan. Felix mengabaikannya dan berjalan ke arah kakeknya sambil tersenyum kaku. Kakek, aku sangat merindukanmu. Selamat datang di Pulau Mutiara Langit, pulau terindah di dunia. Sayangnya, klaimnya akan terdengar lebih dapat dipercaya jika tidak karena bandara yang kotor di belakangnya, yang menimbulkan suara keras dari logam berkarat akibat angin.